Perdana Menteri, halo. Halo Sharon, Terima kasih sudah datang ke ruangan saya. saya senang bisa berada di ruangan Anda. Rohani ini agak tinggi, tapi memungkinkan saya melihat jalan menuju petak Petah Tikva, yang saya ingat pernah bertugas tidak jauh dari sini, di Camp Sirkin Seret Matkal, dan kami biasa melewati jalur ini. Lihat apa yang terjadi di sini selama itu. Di sini dulu ada pasir merah, kebun jeruk, dan sekarang hal-hal lain tumbuh di sini. Sudah lama kamu tidak datang ke sini. Tidak sebenarnya, saya belum pernah ke sini, tapi tidak, saya kadang-kadang berkunjung dan saya terkesan dengan hal-hal luar biasa yang kita lihat di sini. Negara ini sedang berkembang. Lihat, kereta ringan itu benar-benar mengubah segalanya. Itulah alasan saya memilih untuk berada di sini. Ya, kamu adalah tamu pertamaku. Saya sangat senang kamu ada di sini. Benar-benar senang. Yang pertama, Kamu adalah tamu pertama. Ini adalah episode perdana dari podcast ini. senang bisa berada di sini di episode perdana podcast kamu. Bagaimana kabarmu? Baik. Jam berapa kamu bangun pagi ini? Jam berapa sekarang? Jam 7:30 atau semacamnya? Apakah ini waktu biasanya kamu bangun? Bukan ini waktunya, ini adalah waktu aku tidur. Biasanya aku tidur sedikit lebih larut. Aku biasanya tidur, biasanya antara jam 1 dan 2 pagi, dan tidur sampai jam 7. Apakah kamu sangat mementingkan itu? Aku sangat mementingkan itu. Tahu kenapa? Kenapa? Pilot sangat memperhatikan jam tidurnya. Sangat memperhatikan, kan? Apa bedanya? Saya harus menerbangkan pesawat. Disebut negara Israel. Kamu butuh pemulihan. Apa panggilan terakhir sebelum tidur? Atau panggilan terakhir itu dari siapa? Sekretaris militer. Hampir selalu seperti itu. Biasanya? Hampir selalu. Dan panggilan pertama saat kamu bangun? Sekretaris militer. Apakah Anda mulai dengan membaca laporan intelijen, atau Anda lebih dulu membuka media sosial untuk memahami apa yang sedang terjadi? Tidak. Anda memiliki begitu banyak materi intelijen sehingga Anda tahu benar-benar ada batas seberapa banyak yang bisa Anda serap. Ya. Saya punya kebiasaan mencoba membaca bagian-bagian buku setiap hari. Dan yang bertentangan dengan itu adalah banyaknya materi yang masuk ke Perdana Menteri Israel. Setidaknya bagi saya itu sangat berbeda. Saya berbicara dengan pemimpin lain. Itu tidak sama. Terkadang Anda melihat materi intelijen dan berkata, wow, ada sesuatu di sini. Saya selalu melihat itu. Tidak, tentu saja tidak. 3-4 kali sehari. Selalu ada hal-hal luar biasa di sana. Atau biasanya itu sesuatu yang sangat rutin, karena kamu mengikuti apa yang terjadi di tengah banjir informasi itu. Tidak, lihat, satu-satunya cara untuk mencerna jumlah yang begitu besar adalah dengan mempercayai sekretariat militer yang menandai, kamu tahu, dengan warna kuning apa yang penting atau apa yang berubah. Kalau tidak, kamu akan tenggelam dalam lautan materi. Saya membaca dengan cepat, saya rasa saya juga menyerap dengan cepat, tapi cara itu berhasil. Karena itu, cukup banyak waktu kamu tahu, saya sisihkan untuk refleksi filosofis. Sedikit sejarah, sedikit ekonomi juga, karena kalau tidak, kamu akan kelelahan. Kalau tidak, kamu akan kelelahan. Kamu tahu, Henry Kissinger pernah bilang bahwa ketika kamu mendapatkan jabatan publik dengan modal intelektualmu, kamu mulai menghabiskannya. Dan aku tidak pernah setuju dengan itu, karena aku bilang, kenapa? Kenapa aku harus begitu? Jika aku sangat ingin melahap buku, buku-buku bagus, buku-buku yang membawa wawasan, pelajaran, dan inspirasi. Kenapa tidak? Tidak ada alasan untuk membuat modal intelektualmu berkurang, bahkan bisa saja bertambah. Dan aku selalu mengutamakan hal itu kan, tapi itu bertentangan dengan situasi saat ini. Apa? Berikan aku 3 buku yang harus dibaca seseorang dalam hidupnya. Sudah pernah dengar tentang Alkitab? Ya. Bagaimana bisa tidak? Mulailah dengan itu, secara rinci. Sangat bagus kalau kamu mulai dari situ. Jadi selalu mulai dari Alkitab, oke? Setelah itu, lanjutkan ke negara Yahudi. Ya, itulah sebabnya kita di sini agar tidak ada keraguan. Jika Herzl tidak menulis pamflet kecil itu, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk berada di sini. Dia benar-benar adalah Musa kita di zaman sekarang. Musa memang lebih besar, agung, tapi dia tidak memiliki kejeniusannya Herzl, dan juga tidak punya kemampuannya untuk menggerakkan massa Yahudi, terutama di Eropa Timur, Eropa Tengah, dan juga kemampuannya untuk tampil di panggung dunia, di hadapan para tokoh besar dunia, dan para penguasa dunia. Kemampuan luar biasa dari pria ini yang berkarya di sini hanya selama 8 tahun, mulai pada usia 36 tahun dan meninggal pada usia 44 tahun. Jadi saya akan menyarankan untuk membaca dokumen utamanya tanpa diragukan lagi, negara Yahudi, yang merupakan piagam kita, ya, mandat kita. Dan yang ketiga,
Di podcast berikutnya, saya akan menceritakan tentang kedua hal itu. Saya kira kamu akan bilang Benjamin, perannya. Oke, kamu sudah bilang? Omong-omong, itu buku yang sangat bagus. Kamu sudah baca? Saya hampir membacanya sekali duduk, karena itu buku yang ditulis dengan cara yang cukup ringan, tapi di saat yang sama sangat mendalam. Maksudnya, dari segi cerita, buku itu mengalir dengan baik. Apa yang menunjukkanmu? Yang mengejutkanku adalah kamu menulis ini di kertas dan menggunakan pena, padahal kamu sudah pernah menceritakan itu padaku, bukan? Iya, tidak ada sesuatu yang... Tidak. Ditulis dengan tangan. Kenapa kamu tidak pernah duduk di depan komputer? Tidak. Aku akan memberitahumu alasannya juga. Ini sangat menarik. Aku menulisnya ya, aku menulis ini. Editorku memberitahuku bahwa ini adalah tulisan tercepat yang pernah dia lihat. Kecuali dari seorang penulis yang sangat terkenal. Kau tahu kenapa? Pertama, aku memang perlu melakukannya. Saat itu aku adalah pemimpin oposisi. Dan aku katakan padamu, pemimpin oposisi bekerja lebih sedikit daripada Perdana Menteri. Kamu punya waktu. Kamu tidak bisa menulis itu saat sedang menjabat. Dan aku pikir aku akan kembali menjadi Perdana Menteri, jadi aku tahu waktuku terbatas. Aku menulis dengan cepat, sangat cepat. Tapi hal kedua yang terjadi saat kamu menulis dengan tangan adalah ketika kamu menetik, kamu bisa memperbaiki dengan bebas. Karena itu semuanya terasa begitu lancar dan fleksibel. Dan tidak ada yang benar-benar pasti, kan? Oke, baik. Tapi saat kamu benar-benar menulis dengan tangan, sangat penting untuk tidak membuat tanganmu terlalu lelah, kan? Itulah sebabnya kamu melakukan seleksi dalam pikiran. Sebelum menuliskannya di atas kertas, kamu sudah melakukan proses penyuntingan. Dan karena alasan itu, secara paradoks, setidaknya aku bisa menghasilkan jauh lebih banyak dan menciptakan lebih banyak dengan menulis tangan. Jadi aku punya beberapa kotak penuh dengan naskah tulisan tangan dari buku ini. Apakah itu ditulis sekaligus atau dengan coretan dan koreksi? Tidak, koreksi. Sambil menulis, koreksi sambil menulis. Kamu menyebut Alkitab pertama-tama. Kenapa? Apakah kamu menjalani semacam proses penguatan spiritual? Apakah seperti itu? Saya tidak membutuhkan itu, karena itu sudah berasal dari rumah, dan itu memang berasal dari rumah. Benar, kakek adalah seorang rabi dan semuanya. Tapi tetap saja, secara pribadi, saya ingat ketika kita bertemu di kantor Anda waktu itu, dan saya menunjukkan tefilim milik Mochiko Dueno yang diberikan oleh Rabi Orzif kepada saya untuk Anda gunakan atas permintaan ibunya. Anda sangat terharu dengan surat dari ibunya. Saya melihat, seiring waktu, Anda semakin sering melakukannya. Sebuah foto bersama Reb, lain waktu mengenakan tefilim. Saya bertanya-tanya, apakah ini adalah proses internal yang mendalam yang sedang Anda jalani selama bertahun-tahun? Atau apakah ini... Lihat. Itu selalu ada di sana, dasar itu. Saya adalah seseorang dengan pandangan sekuler. Saya tidak berniat menjadi orang religius. Tetapi saya adalah orang sekuler yang sangat mengagumi pengetahuan dan berbagai sumber keimanan yang juga menyentuh sejarah kita. Tapi selain itu, ada saat di mana setelah saya memimpin pasukan pertahanan Israel, saya sedang bersiap-siap dengan anjing-anjing saya merencanakan serangan secara detail. Dan ada sebuah pertemuan penting di mana semua orang hadir di ruangan itu. Seluruh staf umum Mossad dan para menteri terkait dari kabinet perang. Dan akhirnya saya memberikan perintah resmi untuk operasi tersebut. Dan kemudian, tepat di akhir saya berkata, semoga Tuhan bersama kita. Dan saya merasakan perasaan terangkat yang luar biasa. Benar-benar perasaan terangkat yang luar biasa. Dan semua orang, semuanya ada di sana. Dan di sana juga ada orang-orang religius dan non-religius. Dan semuanya terlibat dalam hal itu. Saya merasakannya. Ini adalah momen yang berkesan. Jadi, ya memang ada momen-momen seperti itu. Dan tentu saja sekarang... Apakah Anda tahu berapa lama setelah momen itu rudal pertama jatuh di Iran? Saya perlu memeriksa. Saya rasa itu hanya beberapa minggu. Karena kami, tanggalnya diubah karena beberapa kondisi. Kondisi operasional, kondisi cuaca. Begitu kan? Saya bahkan sudah lupa apa alasan utamanya. Tapi itu adalah keputusan yang sangat berani. Dan saya benar-benar menghargai fakta bahwa baik para menteri maupun para komandan bersatu padu. Dan itu bukan sesuatu yang jelas, itu bukan sesuatu yang pasti. Bagi saya itu jelas, tapi tidak jelas bahwa orang-orang yang kamu tahu ada keraguan. Bagaimanapun, ingatlah bahwa kita telah berperang terus-menerus selama hampir 3 tahun. Sekarang perang sudah mereda, kehilangan kekuatannya, sudah berakhir. Tapi siapa tahu kalau tidak akan dimulai lagi. Tapi pada saat itu, ketika kita mulai, saya katakan pada hari kedua perang, kita akan mengubah wajah Timur Tengah. Dan saya rasa banyak yang berkata, ya itu hanya kata-kata kosong. Tidak, saya langsung mengerti bahwa ternyata tidak demikian.
Ini bukan hanya tentang Hamas dan juga bukan hanya tentang Hizbullah. Kita punya masalah dengan Iran dan apa yang diatur oleh proksi Iran ini tidak akan berlalu begitu saja. Dan kita tidak punya pilihan selain menghadapi Iran. Hal itu benar-benar jelas dan gamblang bagi saya. Tapi membawa hal ini ke keputusan untuk mengambil tindakan yang tidak pernah dilakukan negara manapun dalam 50 tahun terakhir. 47 tahun rezim teror ini menyerang Iran dengan kekuatan militer kita, dengan pesawat-pesawat kita, dan dengan dampak bom-bom kita. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah ada yang berani melakukannya. Kami menyerang mereka. Jika saya telah mengirim banyak operasi Mossad terhadap para ilmuwan, itu sudah diketahui. Tapi membawa pasukan pertahanan Israel ke tanah Iran, itu dianggap sesuatu yang benar-benar mustahil. Dan itu tampak begitu mustahil sehingga ketika kami akan memasuki Rafah, sudah terdengar berbagai suara kekhawatiran. Ada juga suara-suara dari dalam kabinet itu sendiri. Keluar dari jalur Gaza, ambil kembali para sandera itu. Bahkan sebenarnya belum jelas apakah kami akan mendapatkan mereka semua kembali, bahkan dalam situasi seperti ini. Dan akhiri perang. Kami akan membantu membingkai ini. Itu yang mereka katakan. Membingkai ini sebagai sebuah kemenangan. Dan aku berkata, apa? Apa artinya membingkai ini? Apa yang akan aku lakukan? Memanipulasi sejarah. Jika kamu pergi dan Hamas tetap dengan seluruh kekuatannya, siapa yang tahu berapa banyak sandera yang belum mereka kembalikan kepada kita? Dan kita tidak berurusan dengan Hizbullah, kita tidak berurusan dengan Assad, kita tidak berurusan dengan Iran. Ini adalah kekalahan besar. Artinya, semua pembunuh itu akan tetap di sana. Dave, Sinwar, Haniyeh, Nasrallah, Hizbullah, dengan 150.000 misil dan roketnya. Sel penghubung Suriah masih tetap ada antara Iran dan Lebanon. Dan rezim teror ini tetap bebas untuk terus mempersiapkan senjata nuklir guna menghancurkan kita. Kalian menemas ini sebagai kemenangan. Saya bilang, ini adalah kekalahan besar. Itu tidak akan terjadi. Orang-orang itu omong-omong, sekarang mau kritik saya. Beraninya mereka. Mereka bilang, kami yang dulu rela puas dengan 0%, 0%, hanya angkat kaki dari jalur itu dengan menunduk malu. Mereka bilang, tapi kamu tidak menyelesaikan aksinya. Kita hampir menguasai 70% dari jalur itu. Menangkap Hamas yang kita serang tanpa ampun. Kami menghancurkan seluruh komando di Lebanon, bahkan Nasrallah. Mereka hanya tersisa 8% dari misil mereka. Ya, rezim Assad telah jatuh. Kami telah menghilangkan ancaman langsung dari senjata nuklir yang bisa menghancurkan kita di Tel Aviv dan di pegunungan. Kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Amerika Serikat bergabung dengan kami. Itu juga membutuhkan keterampilan tertentu untuk... Bukan itu yang mereka katakan. Lalu mereka datang. Wow, kamu masih belum menyingkirkan rezim Sudi fanatik. Itu memang benar. Lalu kenapa? Kami melakukan sesuatu yang tidak akan dipercaya siapapun. Pada tanggal 7 Oktober tidak ada yang akan percaya. Tapi klaim itu bukan datang dari mereka, melainkan dari jenderal. Tentang mantan perwira yang melarang pergi ke Rafah, Khan Yunis, atau Lebanon, nama-nama mereka sudah terkenal. Mereka bilang kita belum selesai. Maksudnya, belum ada manuver terakhir? Ya, saya tidak tahu. Kamu nonton pertandingan kemarin antara Mesir dan Argentina? Saya dengar Mesir yang menang. Bukan. Ada teman saya yang penulis, dan dia bilang, Messi memberikan semacam penutup siklus untuk Yom Kippur kepada kita. Karena Mesir memulai dengan kejutan dan memimpin, tapi kemudian kalah. Itu semacam penghormatan untuk Israel, bukan? Pada akhirnya, itu berakhir dengan kekalahan Mesir 3-2. Saya bisa dibilang menerima pesan terakhir saya secara tidak lengkap, bisa dibilang. Ya, itu yang kita juga akan membicarakan tentang itu, tapi pada akhirnya di Gaza masih ada Hamas. Apa pendapatmu tentang Messi? Kita akan segera membicarakan tentang Gaza dan perang. Apa pendapatmu tentang Messi? Menurut saya, pria berusia 39 tahun itu, yang menurut semua orang bisa dibilang sudah mencapai banyak hal. Tampaknya dia masih punya sesuatu yang ingin dilakukan. Dia gagal penalti, kan? Ya, dia gagal 2 kali. 2 kali. Wah, ya saya tidak melihat ya, saya tidak sempat. Soalnya saya sedang melaporkan dan tidak bisa menonton, karena memang tidak sempat. Kamu tahu di mana saya waktu itu, kan? Di mana kamu waktu itu? Selama diskusi panjang dan rumit di Kabinet Keamanan dan jajaran komando tertinggi pasukan pertahanan Israel. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Trump beberapa jam yang lalu, bahwa kesepakatan itu sudah mati. Jadi, apa artinya ini terkait Iran? Ini adalah pernyataan yang penting. Dan saya katakan padanya, berbeda dengan apa yang orang katakan. Dia tidak melakukan apa yang saya katakan. Dan berbeda dengan apa yang orang katakan, saya juga tidak melakukan apa yang dia katakan. Dia menjaga kepentingan Amerika, saya menjaga kepentingan Israel. Dan saya tidak malu untuk menyampaikan pendapat saya. Jika ada pendapat tentang Turki, saya akan katakan.
Tentang Erdogan secara khusus kan, jika ada pendapat tentang zona keamanan kita di Lebanon yang harus dipertahankan, saya akan katakan itu. Ngomong-ngomong, percakapan dengan dia itu seperti cara dia berbicara dengan Anda. Apakah itu percakapan? Ya benar. Misalnya, bagaimana kamu memanggil dia? Donald. Donald? Bibi Donald. Oke. Saya berbicara dengannya dengan cukup bebas, tapi saya menghormati fakta bahwa dia telah melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa untuk kita. Dan saya tidak menapaikan hal itu, meskipun saya memiliki perbedaan pendapat tentang beberapa hal. Saya sangat-sangat menghargai dukungannya, saya rasa itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saya rasa belum pernah ada presiden yang begitu pro-Israel sepanjang sejarah negara kita, dan saya rasa belum pernah ada hubungan seperti ini sebelumnya. Itu tidak berarti selalu sepakat dalam segala hal, tapi belum pernah ada hubungan seperti ini antara Perdana Menteri dan Presiden. Namun itu tidak menghilangkan kebutuhan saya sebagai Perdana Menteri Israel untuk membela kepentingan kami ketika diperlukan, bahkan ketika ada perbedaan pendapat. Dan mengenai syarat terakhir, Amigo melihat adanya kontradiksi ala Shakespeare antara jadwal pemilu keduanya. Dan karena itulah kita sampai pada situasi sekarang ini, yaitu... Saya tidak tahu, saya rasa masih terlalu dini untuk mengatakan. Tapi ini menunjukkan bahwa dia sangat frustrasi dengan kenyataan bahwa orang-orang Iran, seperti yang sudah diduga, sedang menipu dan mengulur waktu. Itulah yang mereka lakukan. Dia memahami hal itu dan dia juga mengatakannya. Itulah yang akan dia lakukan. Kami siap untuk segala kemungkinan. Kami siap untuk segala kemungkinan. Sekarang kamu bertanya, apakah Iran sudah lenyap? Belum lenyap. Apakah Hizbullah sudah lenyap? Belum. Apakah Hamas sudah lenyap? Belum. Kami, seperti yang biasa dikatakan, mengambil keputusan untuk kembali secara sukarela ke tanah air asal kami, yang sayangnya terletak tepat di pusat badai Muslim radikal. Dan Anda memiliki dua kekuatan besar yang saling berlawanan, kekuatan radikal Syiah, yang berhadapan dengan Ikhwanul Muslimin, khususnya kekuatan radikal Sunni. Anda memiliki dua gerakan ekstremis yang biasanya saling bertarung, tetapi pada akhirnya bisa saja bersatu. Hizbullah bersatu menyerang gereja, bukan di tempat mereka. Dan mereka ada di sekitar kita. Dan yang terjadi di sini adalah, sampai 7 Oktober secara umum, ada doktrin bahwa kita harus, Anda tahu, menarik diri ke wilayah kita sendiri. Dan sesekali membalas mereka, Anda tahu, dengan satu aksi atau lainnya. Tapi secara umum, jika tidak bisa menahan, maka tentu saja Anda harus menghindari serangan. Dan jangan pernah menyerang dengan kekuatan penuh. Saya mengubah itu. Saya mengubah itu dan berkata, ya, kita akan bertindak, kita akan menyerang, kita akan menejutkan, dan kita akan turun ke lapangan. Dan karena itu, tiba-tiba Anda melihat pasukan pertahanan Israel menyerang ribuan kilometer jauhnya di langit Teheran. Dan Anda melihat pasukan pertahanan Israel menyerang ribuan kilometer jauhnya di Yaman. Dan Anda melihat gerakan luar biasa dari para pahlawan kita di darat, pilot-pilot pahlawan di langit, dan pahlawan-pahlawan pemberani di darat. Jadi dia mengerti bahwa tanpa pasukan di darat tidak mungkin menang di Iran. Itulah sebabnya dia akhirnya mundur di sana. Saya rasa yang paling membuatnya khawatir, sejauh yang saya pahami, adalah kemungkinan terjadinya krisis energi global. Dan itu memang masuk akal. Memang wajar jika dia berpikir seperti itu, karena hal itu jauh lebih berdampak padanya daripada pada kita. Kamu tahu kenapa itu tidak terlalu berdampak pada kita? Karena semua yang kita ambil dari dalam tanah, bukan? Iya, kamu ingat pertarungan-pertarungan yang pernah aku alami di sini melawan demonstrasi-demonstrasi itu? Ingat pencurian, apa sebutannya? Pencurian gas besar-besaran, penjarahan. Orang-orang itu ingin kita membiarkan gasnya tetap di laut. Kamu paham maksudnya? Maksud saya, seringkali saya tahu kan, saya heran bagaimana mereka menjual omong kosong seperti itu ke publik dan tiba-tiba terungkap, wow, Israel tiba-tiba punya kemandirian energi. Siapa yang akan percaya itu? Saya percaya itu. Saya berjuang untuk itu. Ngomong-ngomong, beberapa dari mereka sedang Anda undang untuk bergabung dalam pemerintahan nasional yang lebih luas. Ya, itu benar. Dan saya akan memberitahumu alasannya. Karena sudah jelas bagimu, juga sesuai dengan kutipan yang kamu bawakan kepadaku, bahwa masalah ini belum selesai. Dan kita tahu bahwa bagaimanapun juga akan ada sisa-sisa dari rezim itu, dan itu memicu gejolak internal yang sangat kuat. Karena kita telah menghancurkan aset garda revolusi di sana, senilai ratusan miliar dolar. Secara internal mereka gelisah, tapi itu tidak berarti mereka tidak akan mencoba kembali. Mereka juga akan mencoba memulihkan program nuklir mereka. Sudah ada gambar dari Satelit dari 2 lokasi rahasia di mana mereka berada melakukan hal-hal ini. dan aktivitas lainnya. Saya tidak akan berkomentar tentang itu, tapi saya rasa mereka tidak benar-benar terburu-buru untuk melanjutkan hal itu secepat itu, karena mereka memahami apa itu pembatasan.
Tapi tidak diragukan lagi bahwa kita telah memundurkan mereka. Itu adalah sesuatu yang perlu dipahami orang-orang. Mereka bilang, apa yang kalian dapatkan dari perang? Apa yang kita dapatkan? Apakah kita mendapatkan sesuatu? Apakah Iran hari ini akan... Jika kita tidak bertindak seperti bangsa Sina dan dengan auman singa, hari ini Iran sudah memiliki bom atom untuk menghancurkan kita. Dan sekarang mereka tidak memilikinya. Selama proses itu, mereka pasti sudah mendapatkannya. Mereka akan membiarkannya siap. Termasuk persenjataan dan semuanya, benar? Ya, pasti. Salah satu hal yang kami sasar adalah para ilmuwan yang dulu. Sebenarnya, yang tugasnya adalah melakukan persenjataan. Tidak khawatir tentang uranium yang masih ada. Di sana, tentu saja saya khawatir, tapi uranium saja tidak cukup. Benar, tapi mereka masih punya sarana lain yang, kamu tahu, sulit untuk diserang. Kita serang mereka di fasilitas konversi. Kita serang para ilmuwan. Kita serang pabrik produksi sentrifus. Kita serang, kita singkirkan ancaman itu. Tapi ini seperti mengangkat kanker dari tubuhmu. Itu tidak berarti kanker itu tidak bisa memburuk, tidak bisa kembali. Tapi itu berarti satu hal. Jika kamu tidak mengangkatnya, kamu akan mati. Dan itu sangat jelas bagiku. Tapi aku bertanya padamu tentang undangan untuk mitra dalam pemerintahan nasional yang luas. Dan kamu baru saja bilang masih ada Moramos yang tersisa. Jadi kita butuh pemerintahan yang luas untuk menyelesaikan semua tantangan. Kepada siapa kamu akan berkata sekarang, ayo bergabung? Untuk siapa? Untuk kebaikan. Untuk semua yang... Tidak, aku tidak punya. Maksudku, bukan itu yang aku maksud. Aku tidak sedang membicarakan boikot pribadi. Itu adalah sesuatu yang sudah menakar di sini, dengan kalimat gila yang runtuh dengan sendirinya. Kenapa aku harus melakukannya? Aku tidak memboikot orang. Aku memboikot. Aku tidak memboikot. Saya mengundang semua orang yang bersedia menerima prinsip-prinsip pemerintahan nasional luas kita. Bahwa Israel adalah negara bangsa bagi orang Yahudi. Bahwa negara Palestina tidak akan dibentuk di sini. Karena bagi Israel, itu hanya akan menjadi dasar bagi kehancuran kita. Bahwa kita akan memiliki negara dengan kebijakan keamanan yang sangat tegas, kuat, dan proaktif. Dan kita akan mengembangkan ekonomi yang bebas. Kelanjutan dari apa yang Anda lihat di sini, dari jendela Anda, yang telah saya pimpin selama bertahun-tahun. Tapi selain itu, kita akan memiliki keunggulan teknologi dan kemandirian dalam persenjataan. Saya ingin kemandirian dalam persenjataan. Bennett diundang, semua orang boleh datang. Lieberman, Siapapun yang menerima prinsip-prinsipnya, saya tidak menutup kemungkinan. Saya rasa sudah saatnya kita berhenti dengan boikot-boikot ini. Sudah cukup. tapi apa yang terjadi dengan Lieberman misalnya? Kalian dulu sangat dekat. Bagaimana kalian bisa sampai pada situasi boikot ini, di mana dia berkata, dengan Netanyahu, saya tidak mau. Tanya saja padanya. Saya tidak tahu semua boikot ini, siapa yang tahu apa motivasi di baliknya. Siapa yang tahu? Seperti yang dikatakan Bardugo, semuanya bersifat pribadi, semuanya bersifat politis. Tidak, maksud saya tidak bisa memberitahumu apa yang memotivasi orang-orang tertentu untuk menatakan itu. Apa yang benar-benar memotivasi mereka? Apakah kalian saling menyapa saat berpapasan? Di koridor Knesset, jika kamu dan Lieberman berpapasan, kalian saling menyapa, kan? Tidak ada kontak. Tidak ada apa-apa. Hampir tidak ada kontak. Bukan berarti ada kontak lalu kalian saling mengabaikan. Memang hampir tidak ada kontak. Tapi apa yang menghalangi? Apa yang membuat dia tidak bergabung? Pemerintahan sayap kanan, dia mengakui dirinya dari sayap kanan dan bergabung dengan koalisi Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya para pendukung Hamas, Mansur Abbas dan rekan-rekannya, kamu tahu. Mungkin suatu hari nanti kita akan mengetahuinya. Mereka bilang, Netanyahu menginginkan Abbas, ada Rabbi Drukman, dan ada upaya-upaya, lalu Smotrich yang menghalangi dan semua itu. Ini adalah kesempatan untuk mematahkan mitos ini. Itu adalah kebohongan total, karena saya punya 60 kursi. Dan kalau saya mau mendekati Mansur Abbas, saya bisa saja melakukannya. Saya bisa saja langsung membentuk pemerintahan, dan saya tidak melakukannya. Itu adalah fakta, dan saya bahkan tidak pernah bermimpi untuk melakukannya. Tapi sementara saya tidak melakukannya, mereka yang melakukannya, dan buktinya ada pada tindakan mereka. Jika Netanyahu menginginkan Abbas, Abbas pasti sudah datang. Kenapa dia tidak datang? Karena saya tidak menginginkannya. Tahu kenapa saya menolaknya? Karena itu melukai prinsip-prinsip kami. Prinsip-prinsip dasar. Israel, sebagai negara bangsa Yahudi, tidak menerima hal itu. Tidak akan ada negara Palestina. Dia tidak menerima itu. Dalam hal keamanan, ketika mereka masuk ke pemerintahan Bennett, Lapid, dan kawan-kawan, mereka pada dasarnya mengikat tangan pemerintah. Mereka tidak bisa bertindak hari ini, tidak melakukan apa-apa, dan membuat kesepakatan memalukan dengan Lebanon. Mereka melepaskan wilayah kedaulatan negara Israel hanya karena ada 2 drone. Dan Hizbullah bertepuk tangan di wilayah itu. Lihat perbedaannya. Sekarang di Lebanon, kami membuat kesepakatan, perjanjian prinsip. Hizbullah berteriak marah.
Iran juga berteriak marah. Itulah perbedaannya. Maksud saya tidak akan menerima siapapun kecuali yang setuju dengan prinsip-prinsip yang baru saja saya sebutkan. Menyebutkan, dan saya rasa di kalangan masyarakat ada konsensus yang jauh lebih luas daripada yang Anda lihat di Knesset dan juga dalam ucapan para politisi. Dan saya akan memberitahu Anda mengapa saya mengatakan ini. Saya apa? Selalu pergi dan melihat para tentara cadangan ya sepanjang waktu. Bahkan kemarin, omong-omong, di Pangkalan Angkatan Laut, dan sebelumnya di Selatan Lebanon, dan sebelumnya di Gus Gusetium. Dan saya bertemu dengan mereka, tentara cadangan dan juga tentara aktif. Dan itu luar biasa. Shaul itu luar biasa. Kamu tahu apa yang saya lihat di sana? Mereka bilang, Perdana Menteri, kami datang dari berbagai lapisan masyarakat. Di antara kami, kadang-kadang ada perdebatan dan perbedaan pendapat. Tapi secara umum, untuk hal yang utama, kami setuju. Bahwa kita perlu membela negara kita. Bahwa kita perlu bertindak melawan musuh-musuh kita. Bahwa kita harus bertindak secara proaktif dan bukan secara pasif. Saya bilang, oke, itulah yang saya inginkan. Perasaan ini ingin saya salurkan ke dalam pemerintahan nasional yang luas. Ini tidak akan mencakup semua orang. Ini tidak akan mencakup mereka yang menginginkan negara Palestina di sini. Atau mereka yang menginginkan, maksud saya, dan kemudian. Golan tidak termasuk. Diundang untuk, jika Yair Golan menerima prinsip-prinsipnya, menyebutkan negara Palestina. Baiklah, itu sulit, oke? Tapi semua yang setuju tetap diundang, oke. Dan sekarang saya akan memberitahumu, mengapa kita membutuhkan ini. Karena kita sedang menghadapi tahun-tahun penuh tantangan besar. Pertama-tama, sisa-sisa poros Iran. Kedua, kebangkitan kekuatan-kekuatan baru. Saya perlu merinci. Apakah Anda akan mendefinisikan Turki sebagai negara musuh saat ini? Tidak, yang saya khawatirkan adalah mereka mendefinisikan kita sebagai negara musuh. Yang saya khawatirkan adalah Erdogan berbicara tentang pemusnahan negara kita. Bahwa orang nomor 2-nya, Fidan, mengatakan tidak ada tempat bagi negara Yahudi di antara bangsa-bangsa. Bahwa orang nomor 3 atau 4-nya, saya tidak tahu persis siapa. Menteri Dalam Negeri, mereka mengatakan bahwa dia menantikan hari di mana dia akan menjadi gubernur Yerusalem. Sekarang kamu tahu apa yang saya pelajari dari sejarah kita? Kamu tahu kalau saya suka membaca, ngomong-ngomong soal membaca buku seperti yang kita bicarakan, saya banyak membaca, banyak sejarah Yahudi dan secara umum. Saya ingin memberitahumu secara tepat apa yang saya pelajari dari kisah hidup kita sendiri. Jika seseorang mengatakan bahwa dia berniat untuk menghancurkanmu, kamu harus menganggapnya sangat serius. Saya menganggap ancaman-ancaman seperti itu sangat serius, seperti yang saya katakan kepada Presiden Trump. Apa artinya itu? Itu berarti kita benar-benar perlu memperhatikan dengan seksama segala sesuatu di sekitar kita. Dan mempersiapkan diri. Seperti kata pepatah, kita selalu menginginkan yang terbaik. Tetapi cara untuk memastikan yang terbaik adalah juga mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Apakah situasi di perbatasan dengan Mesir, termasuk pasukan dan latihan di Sinai, membuatmu khawatir? Ya, saya sudah banyak berbicara dengan pimpinan Mesir tentang hal ini, dan memang ada sedikit perbaikan, tapi kita masih punya masalah lain. Saya sedang melihat sekeliling ya, kita memang berada di sebuah wilayah. Setelah 7 Oktober, apakah kamu menafsirkan hal-hal seperti ini dengan cara yang sedikit berbeda? Saya akan menafsirkannya dengan cara yang sama. Bahkan pada 7 Oktober, jika mereka menelpon saya, mereka tidak menembak saya. Tolong, bawa saya bersamamu. Sekarang juga, jika kamu bisa melakukannya untukku. Beberapa saat kemudian, pada pagi itu, pukul 6:29, saya menerima telepon dari sekretaris militer. Dia memberitahu saya apa yang sedang terjadi, dan saya tidak ingat apakah itu di telepon itu atau segera setelahnya. Saya bilang tutup perbatasan, karena mungkin ada yang disandra. Itu adalah hal pertama yang saya pikirkan, tutup perbatasan. Dalam percakapan pertama dengan sekretaris. Dalam percakapan pertama atau kedua, saya bahkan tidak ingat. Pokoknya, tutup perbatasan, karena saya melihat kemungkinan penculikan itu. Dan tentu saja, saya mengerti bahwa kami sedang dalam keadaan perang. Ini bukan hal yang normal. Dan tepat karena alasan itulah saya memberi perintah untuk merekrut. Pertama-tama mendeklarasikan perang. Dan selain itu, merekrut ratusan ribu personel cadangan. Apakah sekretaris yang membangunkanmu? Ya, pukul 6:29. 6:29, bukan 6:29 ya. Kamu sedang di kamar tidur, dan kamu sedang memegang telepon. Dan itulah percakapan pertama. Tentu saja. Berapa lama percakapan dengan sekretaris itu? Beberapa menit. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya jadi ragu-ragu, dan dia langsung pergi ke Kiria. Dengan siapa kamu bicara setelah sekretaris? Dan telepon kedua, saya tidak ingat. Saya tidak bisa mengingatnya, tapi saya pikir itu adalah peristiwa besar. Itu sudah jelas bagi saya. Apa? Bagaimana perasaanmu? Apa yang sedang terjadi padamu? Dalam situasi seperti ini, aku berpikir. Dengan cara yang sangat praktis, sangat-sangat praktis. Aku berusaha memikirkan apa yang harus dilakukan saat ini. Apa yang perlu dilakukan?
Dan aku bisa bilang itu sudah tertanam dalam diriku. Aku tidak tahu apakah itu berasal dari orang tuaku, dari ibuku, yang merupakan wanita yang sangat-sangat praktis. Dan dari ayahku, yang kau tahu, seorang setiarawan. Aku terkejut bahwa bahkan dalam situasi yang sangat rumit, keduanya bisa sangat praktis. Belum lagi saudaraku Ione. Jadi ketika kamu berada dalam situasi seperti itu, kamu tidak menyerah pada keputusasaan, tangisan, ratapan, atau ketakutan. Kamu berpikir secara praktis. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kapan kamu melihat video Sderot tentang para teroris itu yang datang ke rumah keluarga yang direkam itu? Itu butuh beberapa waktu. Saya tidak ingat persisnya, tapi beberapa hari yang cukup lama. Maksudmu Beberapa hari ya. di TV itu tayang sekitar jam 10 atau 11 pagi aku rasa. Aku benar-benar tidak ingat. Aku sangat sibuk dengan hal-hal lain. Tapi saat aku melihat itu, pasti itu adalah hal yang paling... Ada banyak hal yang mengejutkan di sana. Tapi yang paling mengejutkan adalah dua bersaudara itu. Yang membunuh menghabisi ayah mereka di depan mata mereka sendiri. Kehilangan mata, atau setidaknya penglihatannya. Dan anak laki-laki itu bertanya, kenapa? Kenapa aku masih hidup? Kenapa aku masih hidup? Kamu melihat itu? Seingat saya dari apa yang kamu bicarakan karena ada begitu banyak materi yang mengerikan. Lalu kamu memikirkan masa depan anak-anakmu. Dan kamu memikirkan semua tragedi yang telah terjadi ini. Tapi saya, di saat-saat sulit penuh tekanan dan krisis, berusaha berpikir dengan cara yang jauh lebih tenang dan analitis. Sangat praktis apa yang perlu dilakukan. Dan semua itu terasa seperti satu peristiwa tanpa kronologi apapun. Atau dalam ingatan Anda apakah itu terjadi tahap demi tahap? Pertama-tama, blokir. Blokir balik. Blokir masuknya yang baru. Dan B, blokir balik jika ada yang kembali dengan Sandra. Itu adalah hal pertama yang saya perintahkan untuk dilakukan. Dan hal kedua tentu saja memanggil pasukan cadangan. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan, pertama-tama, mendorong mereka kembali. Ada juga kekhawatiran bahwa mereka akan masuk lebih dalam ke wilayah kami. Beberapa penyusup seperti itu yang tidak selalu akan bereaksi segera, kami juga sudah mempersiapkan diri untuk itu. Tapi hal pertama, pada hari pertama, adalah mengusir mereka kembali dan mencegah penculikan lebih banyak warga Israel. Sekarang Anda mengerti mengapa Nasrallah tidak ikut serta? Ya, saya rasa saya mengerti. Menurut pendapat saya pikir, Apa itu? kenapa? Kenapa? Karena begitu saja Iran langsung melepaskan tembakan. Itulah yang dilakukan. Serius? Dia menembak terlalu cepat. Hanya itu saja. Kamu seharusnya bertanya kenapa, bukan kenapa Nasrallah tidak bergabung. Kalau tidak, Sinwar sudah bergerak lebih dulu. Karena Sinwar sudah bergerak lebih dulu. Nasrallah yang menanyakan itu. Dia tidak mengerti. Maksudnya, Ada sesuatu yang terkoordinasi di sana yang kamu tiba-tiba menyimpang dari rencana aslinya. itu disebut rencana untuk penghancuran Israel yang dibangun dan direncanakan oleh Iran. Dan berencananya mengatakan bahwa dua proksi mereka, Hamas di selatan dan Nasrallah di utara, akan menyerbu Israel secara bersamaan sambil meluncurkan serangan besar-besaran roket dan rudal dari segala arah yang memungkinkan, dari Iran, Irak, dan Lebanon. Saya tidak tahu apakah itu sudah termasuk Houthi pada waktu itu, tapi itu sudah mencakup semua yang saya sebutkan. Oke, dan Israel itu kecil, akan terkejut dan langsung kolaps. Itulah rencananya. Rencana aslinya adalah ini dilakukan secara terkoordinasi. Dan Sinwar yang merusak koordinasi itu. Sekarang, kalau melihat ke belakang, apakah kamu punya jawaban untuk pertanyaan itu? Kenapa sih mereka tidak membangunkanmu? Mereka mengirim tim darurat dan, sesuai prosedur, rumah sakit setempat harus diberitahu. Tuan Perdana Menteri. Saya tidak punya jawaban. Agar itu bisa terjadi, Mereka juga menyebutkan kekhawatiran besar tentang kemungkinan kesalahan perhitungan, bukan? Kesalahan perhitungan. Maksud saya, amit-amit kalau mereka membangunkan saya, mungkin mereka pikir saya akan menuntut tindakan pencegahan dan proaktif. Dan tahu tidak, kalau itu yang mereka takutkan memang benar, karena itulah yang akan saya lakukan. Sekarang saya juga punya, Anda tahu, tak lama setelah saya menjabat sebagai Perdana Menteri untuk pertama kalinya, ada informasi tentang niat sebuah sel teroris di Yudea dan Samaria. Mereka akan datang dan meledakkan Migdal Shalom. Pada saat itu, pada dasarnya hanya ada Migdal Shalom dan Bursa Efek. Gedung-gedung tinggi Tel Aviv. Lihatlah sejauh mana kita telah sampai di sini. bukankah ini pemberontakan besar-besaran? Tidak, bukan karena apa-apa. Tidak, Saya sedang bertanya tentang... saya akan ceritakan apa yang terjadi. Ya, boleh saya bilang? Oke. Dan untuk merobohkannya, karena Migdal Shalom berdiri di atas penyangga beton ini, dua penyangga besar, kalau tidak salah ingat.
Jadi mereka ingin datang dengan mobil bom atau truk bom dan meledakkan itu. Itu akan merobohkan Migdal Shalom. Ya, saya ingat hal pertama yang saya katakan kepada orang-orang ketika saya mendengar itu adalah, mereka bilang, kami sedang memantau, mencoba melacak sel itu. Saya bilang, baik, bagus kalau kalian mencoba melacak, tapi kita harus memblokir mereka. Jadi saya perintahkan untuk membuat penyekatan. Kamu tahu, pemeriksaan. Ya, dari polisi di sepanjang semua rute yang menuju ke Tel Aviv dan ke Migdal Shalom. Dan itu menyebabkan mereka bilang pada saya, Perdana Menteri, ini akan menyebabkan kemacetan di seluruh negeri. Oke. Saya bilang, bagus, saya senang mendengarnya, lakukan saja. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan sambungan, membuat macet, lalu menyerah. Ya, maksud saya adalah ketika saya menghadapi masalah, saya selalu mencoba berhenti sejenak untuk berpikir secara sangat tenang dan analitis dalam menghadapi situasi. Apa yang perlu saya lakukan untuk menghilangkan ancaman atau mengancam mereka yang mengancam saya? Oke, jadi kamu bilang kamu takut salah perhitungan dan tidak mengikuti teori Eres yang menulis tentang pemberontakan para jenderal. Maksudnya bahwa ada tindakan yang disengaja di sini untuk, kamu tahu, saya tidak ingin membawa ini lebih jauh dari apa adanya. Karena saya bukan penggemar teori konspirasi, benar? Saya juga tidak berpikir ada niat jahat di sini. Katakanlah, entahlah, mungkin kamu berpikir berbeda. Saya hanya tahu kan, sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, bagaimana bisa jika kamu punya jawabannya, kamu juga pasti bertanya-tanya, kenapa tidak ada seorang pun? Dan banyak tindakan diambil sepanjang malam, bukan? Kalau saya tidak salah, di sekitarnya. Beberapa tindakan memang terjadi, tapi jelas tidak cukup. Jika sudah ada tanda-tanda dan jika kamu sudah punya petunjuk lain, maka seharusnya memang harus bertindak lebih jauh. Tapi saya bilang, semua ini seperti yang dikatakan, harus diperiksa secara objektif. Dan satu-satunya cara adalah membentuk komisi penyelidikan yang berimbang. Setengah dari oposisi, setengah dari koalisi. Persis seperti yang mereka lakukan setelah 11 September, setelah runtuhnya menara kembar di Amerika Serikat. Mereka tidak mencoba memaksakan satu pihak atas pihak lain, dan benar-benar membentuk komisi penyelidikan yang setara untuk menganalisis situasinya. Itulah yang perlu dilakukan di sini. Setiap orang bisa membawa siapapun yang mereka mau, bertanya apapun yang mereka inginkan, termasuk kepada saya, termasuk kepada siapapun juga. Itulah cara untuk menemukan kebenaran, agar semuanya terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Apa? Tapi menurut saya yang utama di sini adalah perubahan pendekatan yang saya pimpin. Karena setelah 7 Oktober saya akan mengatakan bahwa sampai 7 Oktober ada persepsi bahwa di sini ada tentara yang memiliki negara. Dan sejak 7 Oktober, kita mulai melihat di sini negara yang memiliki tentara. Dan ini adalah situasi yang sangat berbeda. Dan karena alasan itu, kebijakan pun dibalik. Karena sayalah yang membaliknya. Apa yang akan saya lakukan berbeda jika melihat ke belakang? Di mana pada 7 Oktober? Tidak, saya sedang berbicara tentang sebelumnya, agar tidak sampai pada 7 Oktober. Saya akan bilang ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Tapi lihat, kadang-kadang terlintas di pikiran saya, maaf sudah memotong, mungkin kesalahan sejarah terjadi pada tahun 96 atau setelahnya. Ketika Anda pertama kali menjabat, seharusnya langsung membalikan keadaan soal Oslo dan berkata, baiklah, dari sini tidak akan ada hasil apa-apa, benar? Mengubah seluruh arah, pada akhirnya penarikan dari Lebanon dan pengakuan terhadap Gush Katif. Ya, apalagi yang saya lewatkan, semua penarikan, ya. Pengakuan terhadap Gush Katif terjadi saat Sharon. Tapi kalau kamu bicara soal Oslo, lalu apa jawaban pihak kiri yang selalu menyerang saya selama bertahun-tahun ini dan semua pengkritik saya? Bahwa sebenarnya aku menghentikan Oslo, dan itu hanya ketika aku menghentikan Oslo. Lihat, di sini, dekat Petah Tikva, seharusnya sudah terbentuk negara Palestina. Menurut Oslo, memang kesanalah arahnya, dan aku benar-benar mengerahkan banyak upaya untuk mencegah hal itu, yang aku anggap sebagai bahaya bagi keberadaan negara. Aku melakukan itu dengan manuver politik, aku melakukan itu dengan manuver diplomatik yang rumit, pertama di hadapan pemerintahan Clinton, dan kemudian di hadapan pemerintahan yang sangat sulit, 8 tahun pemerintahan Obama. Selama waktu itu, kami menggandakannya. Kami menggandakan jumlah penduduk di Yudea dan Samaria pada masa pemerintahan Obama, itu benar-benar luar biasa. Tapi saya harus bertindak dengan taktik yang tidak mudah, termasuk, kamu ingat, pembekuan selama 10 bulan? Ingat itu? Ya, saya bertanya-tanya, apakah kita tidak terjebak pada pemahaman yang salah? Karena masih ada begitu banyak pasukan militer di daerah Kalkilia, Tukarn, Jenin. Kita di sini kamu tahu, jaraknya hanya beberapa menit saja. Belum lagi persenjataan gila-gilaan yang ada di sini, di negara ini. Tentu saja. Ini adalah front ke-8 atau ke-9. Saya bilang bahwa front hubungan masyarakat dan propaganda adalah front ke-8. Kamu tentu bisa menambahkan ini sebagai satu front lagi. Dan kamu benar, dan ini perlu serta bisa ditangani melalui penggunaan yang tepat.
Antara lain dengan memanfaatkan Shinbet, sesuatu yang sampai sekarang kita belum bisa mengatasi penolakan dari penasihat hukum di sini. Harus ada pemanfaatan cerdas kemampuan Shinbet terhadap ancaman, yang juga merupakan gabungan antara kejahatan terorganisir dan terorisme. Itu membuatmu sulit tidur. Tentu saja. Tentu saja. Tapi yang ingin aku katakan, bisakah kamu memastikan dengan pasti bahwa hal yang sama tidak akan terjadi di wilayah Yehoshua pada pagi hari? Kami sedang bersiap seolah-olah itu akan terjadi. Itulah sebabnya hari ini ada penguatan besar pada pasukan, penguatan besar pada tim siaga. Sepanjang waktu kami harus berinvestasi dalam hal ini. Misalnya, dalam perubahan posisi patroli kami. Pesawat bisa saja datang, kamu tahu kan? Seharusnya itu datang dari selatan, dari Pangkalan Ramon. Misalkan itu harus sampai ke Jenin. Itu memakan waktu lama, dan selama periode itu banyak hal bisa terjadi. Tapi hari ini, ketika kita mendekatkan keduanya, kita berusaha untuk bisa memberikan respon udara dalam hitungan menit. Kamu tahu kenapa dukungan udara tidak datang selama berjam-jam, kan? Belum tahu, aku tidak bisa memberitahumu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Aku tidak percaya ada niat buruk yang disengaja. Aku rasa itu adalah keputusan sadar untuk tidak membangunkanku. Dan aku percaya itu karena pemikiran yang sama tentang kesalahan perhitungan. Seseorang yang akan bereaksi berlebihan, sama seperti aku akhirnya bereaksi saat kemacetan di negara ini karena Menara Shalom. Bukan itu kan, selalu dibilang, dengar, tidak perlu menyebarkan kepanikan dan semacamnya. Aku bilang kan, apa artinya menyebarkan kepanikan? Ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa warga Israel. Dan ketika aku melihat hal itu, pada berbagai langkah yang telah kita ambil, mulai dari masuk ke Rafah, penaklukan Philadelphia, eliminasi Sinuar, Dave, Haniyeh, Operasi Pager, eliminasi Nasrallah, penghancuran gudang senjata besar yang berisi 100 hingga 150 ribu misil dan roket yang telah dia bangun selama puluhan tahun. Dan setelah itu, masuk ke Suriah, merebut Hermon hingga Yarmuk, penghancuran persenjataan tentara Suriah, dan 2 operasi besar di Lembah Elil dan seterusnya itu. Tidak ada dari semua itu yang akan terjadi jika saya mendengarkan mereka yang berpengalaman dan merasa tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berkata, Perdana Menteri, keluar sekarang, jangan masuk ke Rafah, jangan masuk ke Philadelphia. Mari kita anggap ini sebagai sebuah kemenangan. Itu yang mereka katakan padaku. Itu yang Benny Gantz katakan padaku. Dan itu juga yang dikatakan Gad, Eisenkot, dan yang lainnya. Mereka keluar dari pemerintahan agar kita tidak melanjutkan. Kamu memanggil mereka kembali sia-sia. Karena selama mereka berada di pemerintahan, mereka mengikuti kebijakan saya. Tapi mereka mencoba menghalangi metode dan kebijakan Anda yang diumumkan. Tapi saya rasa mungkin bisa. Lihat, Anda tidak bisa melarang orang untuk mengungkapkan pendapat. Tapi dengan koalisi yang luas, Anda punya kemungkinan untuk bertindak hari ini, guna merespons baik ancaman baru maupun peluang baru. Karena fakta bahwa saya tidak menyerah kepada mereka, dan melakukan semua tindakan yang saya jelaskan sekarang, mereka bertanya, apa yang Anda capai? Apa yang kita capai? Kita berhasil menyingkirkan sebuah ancaman eksistensial dari bom atom terhadap negara Israel. Ancaman dari ribuan dan ribuan rudal balistik yang berhasil kita cegah. Membeli perahu karet untuk... Kita berhasil menghantam poros itu. Poros itu masih ada, tapi sudah terluka, rusak. Apakah ada sesuatu yang jika kamu dapatkan, kamu akan berkata pada dirimu sendiri, cukup sudah? Saya akan beristirahat, mengurus rumah saya bersama keluarga, semua tekanan itu. Kita perlu bicara sedikit tentang persidangan, yang merupakan hal yang gila. Apakah ada sesuatu yang akan membuatmu berkata, oke, sudah cukup, saya ingin memahami motivasimu di luar misi? Tidak, ini bukan di luar misi, tidak. Saya tidak meremehkan hal itu. Misi itu vital. Tanpa misi, kamu akan masuk ke dalam. Benar ya? Hargailah masal dengan penderitaan yang ditimbulkan, terutama bagi keluargaku. Tentu, lihat. Hal pertama adalah sisa-sisa poros Iran. Kedua adalah gelombang imigrasi. Ada kekuatan baru yang perlu kita atur di negara ini. Dan yang ketiga, garis depan teknologi. Sama seperti saya menjadikan Israel sebagai kekuatan dunia siber nomor 2, kita juga harus berada di garis depan AI, karena hal itu menentukan masa depan kita di bidang keamanan, ekonomi, dan juga sosial. Anak-anak yang tidak terlatih dalam kecerdasan buatan akan tertinggal, dan saya tidak bersedia menerima jika ada anak di Israel, baik Yahudi maupun bukan, mengalami hal itu. Saya tidak menerima itu. Saya benar-benar percaya bahwa sangat mungkin untuk mentransfer semua kemajuan saya secara langsung ke komputer saya. Tapi kamu tidak bertahan karena kecerdasan buatan. Saya sedang mencoba memahami apakah ada sesuatu? Tidak. Kamu salah. Aku rasa kamu tidak mengerti. Kenapa harus diberi penghargaan oleh kecerdasan buatan? Aku akan bawa ini. Revolusi ini. Tapi masih ada lagi. Akan aku ulangi.
Jika kita sudah menghapus terorisme, aku akan menyerahkan kunci kepada penerusku. Sudah terpikirkan nama? Tidak, ide tentang penerus itu dari kamu, dari jutaan warga negara. Itu tidak benar, tapi kamu tahu orang-orang yang terlibat. Saya tidak tahu ada hal seperti suksesi yang tidak melalui warisan. Penerus, dalam tanda kutip. Apakah kamu memikirkan seseorang yang menurutmu bisa menggantikanmu? Ada nama tertentu? Pertama-tama, publiklah yang akan memutuskan. Apakah ada orang yang menurutku mampu melakukan itu? Akan aku katakan padamu. Pertama, ada orang-orang hebat dan publik tidak mengenal mereka. Karena saluran hiburan, seperti yang disebut, dan propaganda sepanjang waktu selalu berusaha mengecilkan mereka. Bahkan pencapaian besar kita yang baru saja aku jelaskan, jika aku yang menerimanya, jika tergantung pada saluran-saluran itu, dan para politisi yang melayani mereka, hari ini kita masih akan berada di bawah kekuasaan Hamas sepenuhnya. Bukan mengepungnya dalam 60%, 70% dari keinginannya, oke? Dan kita akan menerima Nasrallah dengan seluruh kekuatannya. Siapa yang bisa dan apakah kita akan menang? Assad, dan kita akan menghadapi Iran dalam kekuatan penuhnya. Siapa? Jadi untuk menghadapi semua itu, kamu benar-benar membutuhkan kemampuan pribadi yang dimiliki banyak dari kita. Dan aku sangat mengagumi mereka karena aku selalu melihat mereka. Dan juga dibutuhkan satu hal lain yang mendasar dan penting. Dan hal lainnya begini, kamu bukan Austria dengan jet tempur F-35. Kamu bukan apa? Kamu bukan Austria dengan F-35. Kamu tidak terletak di benua Eropa dengan tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Tapi kamu adalah negara dengan rakyat yang punya sejarah ribuan tahun, yang kembali dan membangun kembali dengan tekad di tanahnya sendiri, negara berdaulatnya. Dan kamu terus berkembang. Sayangnya, masih ada berbagai bentuk kebencian yang mendalam yang ditujukan untuk menghancurkan kita. Dan untuk memberantas hal ini secara tuntas, kamu harus mampu bertindak dengan otoritas dan ketegasan di panggung dunia yang luas saat ini. Kamu harus mampu berkiprah di kancah Amerika, juga harus bertindak di panggung dunia, membangun aliansi baru, mengembangkan hubungan, relasi baru, misalnya seperti yang sedang saya lakukan sekarang dengan India. Dan itulah sebabnya saya menganggap hal itu sangat penting dan diperlukan untuk menjadi Perdana Menteri Israel. Tapi bukan saya yang memutuskan. Yang memutuskan sebenarnya adalah masyarakat. Itulah demokrasi. Dan masyarakat pada akhirnya harus bertanya, apakah ada? Siapa yang menjamin hari esok? Kamu tidak akan memberitahuku nama-namanya. Aku mengerti. Tidak. Tentu saja tidak. Jika saya menyebutkan nama, kamu akan bilang cocok atau tidak cocok. Saya akan tersenyum. Menurutmu bagaimana? Kita bisa menyebutkan. Dan Yossi Cohen. Cocok? Lanjutkan. Apakah Goffman cocok setelah itu? Lanjutkan. Ya. Tapi dalam pikiran Anda, apakah ada seseorang yang Anda rela memberikan kunci negara ini untuk satu masa jabatan lagi dan pulang dengan tenang? Apakah ada orang seperti itu? Ya? Saya harap orang itu muncul. Ya, saya rasa ada. Ya. Apakah Anda sudah mempersiapkan orang itu? Apakah Anda berbicara dengannya tentang hal ini? Bagaimana Anda tahu itu laki-laki dan bukan perempuan? Tidak. Anda sudah mempersempitnya. Oke. Jawabannya adalah ya. Apakah itu bagi Anda berarti masa jabatan lebih lama? Saya tidak ingin menentukan waktu. Anda tahu siapa yang memutuskan? Pertama, masyarakat yang memutuskan. Ya, tapi kadang-kadang Anda tidak merasa lelah. Tanyakan pada diri sendiri. Lihat di mana kita sekarang. Di ruang tamu, bukan di studio. Ini bukan percakapan yang terlalu formal. Saya akan bersulang karena Anda tidak ingin minum anggur di jam segini. Ambil gulanya. Kamu masih punya janji lain dengan mantanmu? Boleh aku ceritakan ke para pendengarku? Itu hampir tidak akan terjadi. Dia tidak datang. Dia dipanggil kembali ke Gedung Putih. Wah. Apakah itu membuatmu kesal? Mungkin itu memang pertemuan penting tentang F-35 untuk Turki dan masalah Iran? Atau menurutmu itu bisa diselesaikan lewat telepon? Kenapa pikir itu mengganggu? Mungkin itu berarti hal lain. Aku akan tetap diam untuk menciptakan suasana tegang. Aku tidak... Ada beberapa kemungkinan di sini. Oke. Ngomong-ngomong, waktu kamu tahu tentang ini, waktu kamu masuk ke sini, kamu sudah tahu? Silakan. De maquiagem. Entendi. Perdana Menteri Israel harus memiliki kemampuan untuk bertindak di tingkat global, di tingkat internasional, karena kita bukan negara kecil di Eropa. Kita adalah negara kecil, tapi raksasa, namun terancam oleh kekuatan besar. Itu sudah jelas. Dan kamu harus bisa bertindak di sana. Serius, tidak ada saat di mana kamu berkata, saya lelah dengan ini, saya capek.
Ngomong-ngomong, kita belum bicara tentang persidangan. Sebentar lagi kita akan bicara sedikit tentang itu. Saya harap kamu masih punya beberapa menit lagi. Ya, tapi begini, saya mendedikasikan hidup saya untuk memastikan keberadaan Israel dan tidak menyelesaikan pekerjaan. Itu jelas. Tapi masih ada hal-hal yang menurut saya ingin saya lakukan. Dan itu adalah kemampuan mandiri kita dalam persenjataan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting karena sudah jelas bagi Anda bahwa kita akan terus bertahan selama kita bisa menahan musuh-musuh baru yang muncul dan mungkin juga musuh lama yang mencoba lagi. Itu adalah syarat pertama. Ya. Bagaimana bilangnya? Selamanya tentang keabadian dan kamu akan hidup dari pedang. Jika kamu menjaganya tetap kuat dan tajam, kamu tidak perlu menggunakannya sesering yang kamu bayangkan. Tapi jika kamu menyarungkannya dan membiarkannya berkarat, berharap orang-orang menerima kita hanya karena kita ramah dan tidak pernah menyakiti siapapun, itu tidak akan berhasil. Tidak ada yang menganggap kamu terhormat. Tidak ada yang mengira kamu tidak menyebabkan kerusakan besar hanya karena kita bernapas di sini dan duduk di sini di kebun-kebun, dekat kebun tempat ibuku lahir lebih dari 100 tahun yang lalu. Tidak jauh dari sini, dekat, hanya beberapa ratus meter dari sini. Jadi aku tidak berpikir seperti itu. Aku pikir jika kamu kuat, perkasa, jika kamu punya semangat sekaligus kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, maka kita akan menjamin masa depan kita sendiri di sini. Aku tidak percaya kalau aku sudah kehabisan rencana, karena masih ada beberapa hal utama yang harus diwujudkan. Tapi, pada akhirnya, yang mengambil keputusan akhir, dengan segala hormat, bukan aku. Itu adalah warga negara Israel. Dan itu sangat mengganggu beberapa orang, ya kan? Kamu tahu, kamu terpilih. Dan mereka yang sangat terganggu oleh itu, mereka bilang, kamu terpilih lagi, dan lagi, dan lagi. Lalu mereka bilang, kamu memang terpilih, tapi kami yang akan memutuskan. Kami adalah siapa dari rakyat, pemerintahan para birokrat. Kami yang memutuskan apa yang baik untuk publik, rasa dari keheningan. Kamu hanya seorang Perdana Menteri. Kami akan memberitahumu siapa yang bisa kamu tunjuk, keputusan apa yang bisa kamu ambil atau tidak bisa kamu ambil, dan undang-undang mana yang kami setujui untuk kalian atau tidak kami setujui. Dan itu dengan 68 mandat. Benar, tapi itu sekarang. Apa yang bisa berubah lain kali? Aku akan memberitahumu apa yang berubah. Kau tahu apa yang berubah? Aku akan memberitahumu apa yang berubah. Jika aku memberitahumu hal ini, 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, banyak orang di masyarakat tidak akan mengerti apa yang sedang aku bicarakan. Yang berubah adalah hari ini, sangat banyak orang di masyarakat, menurut pendapatku, mayoritas yang jelas dari masyarakat, mengerti bahwa agar ada demokrasi. Harus ada demokrasi. Mereka menyebutkan kecenderungan sang pencipta. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi secara bertahap. Kamu ada di sana sepanjang waktu? Ya, kamu melihatnya kan? Maksudku secara langsung. Kamu sadar ada perubahan di... Tidak. Aku tidak melihatnya dengan sejelas itu. Aku menebak saja. Tidak begitu. Aku sedang sibuk. Aku terutama sibuk dengan tekanan dari berbagai pemerintahan Amerika yang ingin memaksa kami kembali ke sini, ke perbatasan Petra Tikiva. Petra Tikiva sekarang sudah menjadi Kafar Saba. Aku harus melawan itu. Oke, aku sedang sibuk dengan reformasi besar-besaran dalam perekonomian kita, supaya kamu bisa melihat semua pembangunan ini, semua para juara ini, semua kemajuan dan jiwa kewirausahaan ini. Aku harus mengubah perekonomian Israel. Dulu kita punya ekonomi yang bisa dibilang hampir sosialis, dan kita harus mengubahnya menjadi ekonomi pasar bebas. Aku sibuk mengekstraksi gas dari laut, dan karena itu juga aku harus pergi ke pengadilan. Karena itu, dalam banyak hal kami melakukan revolusi besar. Di mana kamu berada ketika mereka mengatakan bahwa makhluk telah melampaui penciptanya dan permainannya sudah dimanipulasi? Mungkin saya tidak cukup memperhatikan hal itu. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa semua yang kami lakukan itu sempurna. Memang tidak sempurna, tapi saya rasa negara ini tidak akan ada jika bukan karena hal-hal yang benar-benar telah kami lakukan. Maksud saya, jika saya tidak pertama-tama mengubah perekonomian. Itulah yang memungkinkan kita mempersenjatai diri hingga ke tingkat seperti sekarang ini. Menurut Anda, jika kita masih memiliki perekonomian yang nyaris seperti negara dunia ketiga, Anda tahu, saya ingat ketika saya masuk, saya rasa PDB per kapita kita, produk per kapita kita, kalau tidak salah sekitar $17.000. Sekarang sudah mencapai 65 hingga 67 ribu dolar. Dan itu terjadi sebagai hasil dari reformasi besar-besaran yang kami lakukan di sini. Yang pertama saya lakukan segera setelah saya menjabat sebagai Perdana Menteri. Pertama kali. Itu adalah membebaskan mata uang asing. Jika Anda ingin keluar dari negara ini, Anda harus repot dengan Senafe. Dengan seorang pegawai Bank Israel untuk menyetujui penarikan beberapa ribu dolar.
Dan ketika Anda kembali, Anda diwajibkan mengembalikan uangnya. Apa-apaan ini? Di jalan, tipe orang kulit hitam. Menurutmu, negara Israel bisa ada seperti itu? Itu tidak akan bisa ada. Jadi, ada banyak hal yang menurutku sangat penting. Dan ketika aku merasa itu penting, aku benar-benar mencurahkan diriku untuk hal itu. Tapi ada beberapa hal yang pasti tidak kami lakukan. Dan penyakit pemerintahan para birokrat ini tidak hanya merugikan kita saja. Itu mempengaruhi seluruh dunia barat. Dan di sini, itu sangat parah. Tapi hari ini semua orang, saya akan bilang hari ini semua orang, memahami hal itu dengan jelas. Bagaimanapun juga, saya rasa itu adalah bagian dari konsensus luas yang saya percaya bisa kita bangun untuk mengubah, untuk memperbaiki situasi ini. Bukan dengan cara yang ekstrim. Jadi, Aku akan memberitahumu bagaimana aku akan melakukannya. tentang masalah reformasi peradilan, kita bicara tentang reformasi. Ya, saya rasa mungkin untuk mencapai suatu perbaikan, penyesuaian, tanpa perlu peran dunia ketiga. Karena jika ada koalisi yang luas, dan ada hal-hal yang disepakati bersama, Anda bisa maju. Yarif Levin terbukti menjadi orang yang tepat. Katanya, orang Iran menghitung setiap anak tangga, dan hal yang sama berlaku untuk reformasi ini. Menghitung anak tangga, Ya, kamu ingat siapa yang memberitahuku itu? mungkin aku. Tentu saja tidak semua yang dia pikirkan dan maksudkan sepenuhnya tercapai. Semua orang mengerti itu, dan bahkan mayoritas pun tidak. Mungkin hanya sebagian kecil saja. Aku tahu sekarang dia berhasil mengangkat puluhan hakim di tingkat yang lebih rendah, dan sepertinya itu berjalan dengan sukses. Mungkin karena caranya dia tidak cocok untuk jabatan ini, karena dia terlihat kurang berwibawa. Fi, Aku sangat mengaguminya. Jadi itu tidak terlalu penting. Tidak semua hal aku rasakan. Tidak semuanya bisa didapatkan. di pemerintahan Anda, dia akan menjadi menteri kehakiman berikutnya. Saya tidak memberikan jabatan. Entah bagaimana mereka bernyanyi. Tahu kenapa? Kenapa? Karena saya tidak suka menghitung hasil sebelum waktunya. Saya harus terpilih dulu. Dan saya bilang, saya maju. Ngomong-ngomong, saya maju, dia jalan, itu tidak penting untuk kasus ini. Dia sering jalan di alat olahraga itu ya. Alat jalan itu juga tergantung pada kemiringannya. Mirip seperti itu. Saya jalan, saya lari, saya ikut dalam pemilihan ini. Jika Tuhan mengizinkan, jika warga Israel memutuskan untuk memberi saya kehormatan dan tanggung jawab untuk terus memimpin negara dalam isu-isu kritis yang ada di depan kita, saya akan melakukannya dengan senang hati. Apakah kamu ingin apakah motivasimu sama seperti pada tahun 96? Itu sama saja. Apa yang kamu tanyakan? Apakah kamu punya semangat yang sama? Bahkan lebih lagi. Aku tahu lebih banyak. Aku tahu lebih banyak. Aku juga tahu. Aku lebih tahu apa saja bahayanya, dan aku juga lebih tahu apa saja peluangnya. Kamu bertanya dengan terkejut. Jadi, apa yang akan dikatakan kecerdasan buatan padaku? Apakah itu alasan untuk tidak? Tidak. Itu yang aku maksud. Biar aku jelaskan padamu. Tidak, itu bukan satu-satunya dasarnya kan? Bukan itu. Itu bukan satu-satunya hal, tapi itu salah satu hal yang mendasar. Dan hanya memahami itu, hanya komponen itu saja, ya. Kita sedang dalam situasi seperti ini kan? Lihat kan? Ya, ritme peningkatan masuknya kecerdasan buatan ke dalam hidup kita sekarang bersifat bertahap. Itu meningkat seperti ini setiap tahun, tapi sebentar lagi akan tumbuh secara geometris. Maksudnya, itu akan melonjak ke atas. Kamu menggunakan itu Ya, tentu saja. dalam kehidupan sehari-hari? Sedikit, tapi bukan hanya saya. Sistem pertahanan melakukan itu jauh lebih sering daripada yang Anda kira. Industri sudah melakukan itu. Pabrik-pabrik yang ada di sekitar Anda yang tidak menggunakan AI akan tertinggal. Saya, tim yang duduk. Apakah mereka sedang melakukan itu? Saat mereka membangun gedung, mereka melakukan itu. Ya. Saat mereka merencanakan. Saya merancang semua yang Anda lihat di sini menggunakan AI. Jadi, contohnya, saya tidak ingin ada keluarga yang anak-anaknya tidak memiliki akses ke ini, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari, saya ingin bilang masa depan, menjadi bagian dari masa kini. Ini memang sudah terjadi di masa kini. Karena itu, menurut saya, ini adalah sesuatu yang sangat besar, baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi, juga dari segi keamanan. Dan saya melihat situasi di mana kita bisa menjadi salah satu kekuatan besar dalam bidang AI di dunia. Seperti yang saya lihat di bidang keamanan siber, orang-orang tertawa. Saya ingat mereka mencemooh ketika saya mengatakan bahwa kita akan menjadi kekuatan di bidang keamanan siber. Jadi saya ingat di Knesset mereka mencemooh. Perdana Menteri virtual tentang apa yang dia bicarakan. Dan seterusnya. Saya rasa hari ini orang-orang sedikit lebih memahami bahwa kita benar-benar memiliki peluang besar di sini. Tetapi kita juga memiliki tantangan.
Kita hidup di lingkungan yang tidak sederhana, sama sekali tidak sederhana. Dan apa yang berhasil kita lakukan dalam 3 tahun terakhir adalah mengubah perimbangan kekuatan. Hari ini sangat kuat. Lawan-lawan kita sedang terluka, kesakitan. Kekuasaan mereka sangat berkurang, benar-benar sangat berkurang. Hewan yang terluka adalah yang paling berbahaya. Benar, dalam kasus seperti ini, sebaiknya ada garis pengaman. Kamu tahu di mana OTF Asa sekarang? Saya tahu di mana Exit berada. Dia sedang dalam perjalanan ke Washington. Itu yang saya pikirkan karena kamu memberi umpan di sini. Mungkin saya harus lebih tegas dan melihat apakah dia memperbarui kamar aman itu. Itu yang sebenarnya sedang kamu katakan. Kenapa harus memperbaruinya? Itu seharusnya selalu mutakhir. Saya mengerti. Selama ini. Tapi perhatikan satu hal. Saat ini wilayah OTF Asa berada di dalam Gaza, dan wilayah OTF Lebanon berada di dalam Lebanon. Kamu berbicara tentang kemenangan total. Itu yang dia katakan. Ini adalah kemenangan yang jauh lebih besar. Menghilangkan Hamas. Tapi di Patriotas kamu mengatakan sebaliknya. Menyangkal kemenangan mutlak. Saya mencoba mendamaikan. Maksud saya, sejarah benar-benar tidak memberimu seseorang di bawah kekuasaanmu dan klaimmu. Dan mereka tidak akan meletakkan pedang mereka secepat itu. Itu akan terjadi ketika Mesias datang. Tapi seperti yang selalu saya katakan, Mesias tidak akan datang Kamis depan. Ya, selalu ada. Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan. Mengasah pedang kita dan menawarkan perdamaian kepada siapapun yang ingin hidup bersama kita. Kita belum menumpas Hamas sepenuhnya, tapi kita sudah banyak maju. Kami telah melakukan apa yang dijanjikan menuju kemenangan. Begini, seperti yang kami katakan. Pertama, kita akan menghancurkan kemampuan militer Hamas. Kami telah melakukannya dengan sangat tegas. Kami mengatakan bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel. Dan memang sekarang Gaza tidak lagi menjadi ancaman. Bagaimana saya tahu itu? Karena warga Israel menunjukkan hal itu melalui tindakan mereka. Saat ini, wilayah di sekitar Gaza, daerah-daerah yang dekat dengan Gaza, mengalami pertumbuhan terbesar di negara ini. Ada permintaan yang sangat besar di sana. Orang-orang memahami hal itu. Dan sekarang saya sedang membangun bandara lain di dekat sana. Tapi Anda ingin mengeliminasi 30% yang tersisa dari Hamas. Saya ingin Hamas dibubarkan dan dilupakan. Saya ingin memberikan hak kepada penduduk Gaza yang ingin memilih untuk tinggal di tempat lain. Apakah itu masih menjadi agenda? Anda bilang mereka bekerja di bidang imigrasi dan masih melanjutkannya. Tentu, ya, tentu. Kalau bukan karena Trump, markas bawah tanah Al-Itai, pos Hizbullah itu, apakah Anda pasti sudah meledakkannya? Itu tidak ada hubungannya dengan Trump. Tidak? Ada pertimbangan itu, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah hal lain, masalah taktis. Tapi lihat apa yang sedang kita lakukan. Akan meledak. Maaf sudah memaksa. Ini akan berakhir. Bagaimanapun caranya, ini akan berakhir. Yang paling penting untuk dipahami adalah ada pegunungan Altair yang terletak di ujung zona keamanan kita. Itu pada dasarnya adalah tambahan yang kita ambil dari zona keamanan asli, tetapi masih di dalam zona keamanan, yang merupakan jalur selebar 8 hingga 10 km sepanjang perbatasan kita yang memisahkan. Ya. Pasukan musuh Hizbullah dari komunitas kita. Dan kita sedang menghancurkan seluruh infrastruktur teroris. Kamu tahu, ada desa-desa yang dulunya merupakan desa teror. Sepanjang perbatasan ada terowongan-terowongan teror. Saya ingat kami diberitahu Gadi Aizen berkata, ada 7 terowongan, kami sudah menghancurkannya, sekarang sudah tidak ada lagi. Maaf, tidak. Ada jauh lebih banyak, dan kami benar-benar membongkar mereka satu persatu, termasuk seluruh kompleks bawah tanah, dan tentu saja juga sesuatu di atas permukaan tanah. Itulah sebabnya kami menghadirkan tingkat keamanan tertentu di sini, sebuah perubahan yang sebelumnya tidak ada. Ngomong-ngomong, di dalam wilayah atau area ini tidak ada penduduk. Jadi, ada perubahan mendasar di sini. Apakah penduduk juga tidak akan kembali? Tidak, selama masih ada ancaman. Selama masih ada ancaman, kami akan melindungi tempat ini. Makan humus di Beirut adalah sesuatu yang bisa kita pertimbangkan. Bukan berarti kamu tahu, saya tidak hidup di dunia fantasi atau semacamnya. Tapi itu masuk akal untukmu karena ada perjanjian kerangka kerja yang berlaku, kan? Ya, seperti yang mereka katakan, itu adalah sebuah visi. Tapi tetap saja, situasi dengan Hizbullah harus diselesaikan. Dan omong-omong, saya pernah berada di kota Beirut ketika saya masih seorang tentara muda, ikut serta dalam sebuah operasi militer yang kami lakukan di Bandara Beirut. Pada saat itu, kami meledakkan beberapa pesawat karena orang-orang Lebanon membiarkan organisasi Fatah beroperasi dengan bebas dari wilayah mereka. Saya tidak sempat makan humus di sana pada waktu itu, tapi yang pasti kami menimbulkan kebakaran besar dengan operasi itu. Dan sejak saat itu, Lebanon selalu menjadi negara yang baik. Indah, omong-omong. Ngomong-ngomong, teman-teman, itu bukan satu-satunya kali saya berada di Lebanon, tapi saya di sana bekerja sebagai tentara. Saya pikir ada sesuatu di sini. Saya bilang mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Saya pergi ke Selatan Lebanon 2 kali. jauh lebih baru.
Tapi saya pernah ke Lebanon beberapa kali, dengan cara yang berbeda-beda. Dan saya bisa bilang itu negara yang indah, orang-orangnya baik, dan mereka hanya karena berada dekat dengan negara Israel, kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan kita. Pertama, OLP mengambil alih kendali di sana, lalu ketika akhirnya kami mengusir OLP, datanglah Hamas dan Hizbullah, ya. Sebenarnya Iran, ya. Dan kami harus menyerang mereka dan mengusir mereka, ya. Tapi jika kita bisa menangani Hizbullah, maka kamu akan mendapatkan perdamaian dengan Lebanon. Dan itu akan menjadi perdamaian yang luar biasa. Sementara itu, kami mengatakan bahwa kami perlu mempertahankan zona keamanan itu. Dan tidak hanya di sana, di Gaza juga sama, untuk mencegah ancaman. Jika kamu mengatakan padaku bahwa aku sedang berbicara tentang kemenangan pada 7 Oktober, dan aku menjelaskan semua yang telah kita capai hari ini, kamu pasti akan berkata, tidak mungkin, itu tidak bisa terjadi. Apa yang akan terjadi? Tidak ada. Lalu? Jadi semua orang yang bersedia puas dengan tidak ada apa-apa. Ya. Puas dengan nol, benar-benar keluar dari zona keamanan, tidak masuk ke Lebanon, tidak masuk ke Suriah, tidak menyerang Iran. Semua orang yang mengatakan hal-hal itu hari ini datang dan berkata kepada kami, tapi kalian tidak mendapatkan 100%, hanya mendapatkan 90%. Terima kasih banyak, jangan datang menggurui kami. Kami mencapai hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan bisa dicapai oleh negara Israel. Dan kami melakukannya karena saya tidak mendengarkan kalian. Saya tidak mendengarkan semua komentator di saluran-saluran itu. Saya tidak mendengarkan mereka. Beberapa dari komandan kami yang syukurlah, yang membuat saya senang, sudah digantikan. Dan sekarang suasananya benar-benar berbeda. Saya tidak mendengar rekan-rekan dari koalisi saya, termasuk Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, yang keluar karena mereka berkata, kalian tidak akan mengakhiri perang tepat waktu. Tapi ini di antara kita saja kan? Kita sedang berbicara di sini dengan sangat terbuka dan cukup rinci. Ada tenda Hizbullah di garis biru. Hamas, kita sudah melihat selama bertahun-tahun apa yang mereka lakukan. Kita lengah, kita bilang Hamas sudah jera. Lalu kita paham apa yang terjadi dan semuanya. Di mana? Di mana kamu? Saya sendiri bilang, saya seharusnya bisa bertindak berbeda di sana. Saya berpikir untuk bertindak secara berbeda. Pertama tentang Iran. Kenapa kamu pergi ke Hamas? Pergilah ke Iran. Ya, saya ingin menyerang mereka berkali-kali. Dan saya tidak ingin mengatakan bahwa ada pemberontakan dari para jenderal. Tapi, seperti yang mereka katakan, sistemnya tidak menerima itu. Kamu pikir aku sedang melebih-lebihkan? Mengenai ancaman yang saya lihat di Iran, Kamu sedang bicara tentang tahun 2012, Dagan, Barak, Ashkenazi, dan semua yang terjadi di sana kan? pertama-tama kepala Mossad saat itu, dia bukan satu-satunya. Tapi di sana, di tengah-tengah, dia mencegah hal itu dengan cara yang bocor ke orang Amerika. Maksudnya, memang benar ada di sana. Itu tidak dibocorkan. Dia berbicara dengan mereka tentang hal itu. Kapan kau mengetahui hal itu? Baru setelah itu. Dan jika saat menjalankan operasi, kamu tidak bisa, apa yang kamu ketahui? Pada saat hal ini muncul di media internasional sebagai kemungkinan bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk menyerbu lokasi Fordal. Jelas bahwa itu tidak lagi menjadi opsi, itu sudah jelas. Itu benar-benar merupakan pembunuhan terarah. Lihat, maksud saya adalah bahwa keterbatasan yang paling besar yang saya rasakan, baik dalam rencana saya terkait Iran maupun dalam kemungkinan terkait Hamas di Gaza, bukan penilaian yang keliru yang saya terima, bahwa Hamas sudah jera dan sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak ada konsensus di antara rakyat. Bukan hanya di dalam sistem keamanan kita, di dalam lembaga-lembaga keamanan, tetapi juga di antara rakyat untuk sebuah aksi besar seperti yang kita lakukan di sini. Dan hal yang sama berlaku untuk perang dengan Iran. Tidak ada konsensus seperti itu, baik secara internasional maupun nasional. Dan karena itu, kita bukanlah pemimpin dari sebuah kediktatoran. Saya memimpin negara demokratis. Anda harus mempertimbangkan kemampuan Anda untuk mengajak publik ikut mendukung. Dan juga pimpinan keamanan ke arah yang Anda inginkan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan serangan ke Iran. Bahkan operasi invasi ke fasilitas nuklir mereka, itu tidak mungkin karena tidak ada konsensus untuk itu. Dan juga tidak ada konsensus untuk tindakan operasi masuk besar-besaran seperti yang kami lakukan di Gaza. Dan tanpa itu, Anda tidak bisa bertindak. Itulah sebabnya semuanya berubah sekaligus pada tanggal 7 Oktober. Apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober? Semua warga Israel, bahkan yang skeptis, bahkan mereka yang saya tahu pernah membawa warga Palestina dari Gaza ke rumah sakit kami, dengan harapan bisa mengatasi kebencian itu. Ya, semua orang mengerti.
Hampir semua orang akhirnya mengerti bahwa mereka sangat keliru menempuh jalan itu, dan sekarang kita tidak punya pilihan lain selain bertindak dengan sangat tegas terhadap bencana mengerikan ini, terhadap fanatisme berbahaya yang ingin melenyapkan kita sepenuhnya. Dan meskipun kita tidak sepenuhnya menghancurkan mereka, kita harus melumpuhkan kekuatan mereka dan kemampuan mereka untuk menyakiti kita. Dan itulah yang telah kita lakukan. Kita telah melakukannya dengan satu cara. Ini luar biasa. Dan saya katakan luar biasa karena, pertama-tama, ini berasal dari rakyat. Semua yang saya pimpin tidak akan bisa dilakukan tanpa dukungan rakyat dan para pejuang yang saya temui di lapangan, baik para prajurit maupun para komandan. Saya melihat sesuatu yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan industri demoralisasi yang masih terus berlangsung. Saya melihat orang-orang berkata, Perdana Menteri, jangan menyerah, terus maju, rebut wilayah, jangan takut, kami mendukungmu, dan sebagainya. Dan saya melihat hal itu dari banyak kalangan masyarakat. Sekarang tidak ada jejak hal itu di saluran televisi utama, kecuali di Kanal 14. Tidak ada jejak sama sekali. Pertama-tama, kita tidak punya pencapaian. Kita tidak mencapai apapun. Juga di Kanal 15. Mereka bilang begitu, ya. Juga di Kanal 15. Itu benar. Ngomong-ngomong, kamu berharap mereka tidak menang. Karena kalau mereka menang, mereka juga akan menutupmu. Dan Kanal 14, dan bahkan akan menangkapmu. Kamu benar-benar percaya kalau slogan kampanye itu akan jadi kenyataan? Tentu saja, serius, jelas. Mereka bilang begitu. Apa itu demokrasi? Kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi untuk mereka yang menyuarakan pendapat kita, baik dari kiri maupun kanan. Itu namanya hasutan. Setiap kali ada penyampaian pendapat yang bertentangan dengan mereka, maka mereka menyebutnya hasutan. Bukan itu yang ingin saya lakukan. Saya tidak ingin menutup yang ini. Baik Kanal 12, Kanal 11, dan seterusnya. Juga bukan Kanal 13. Mereka akan sangat sukses di pasar. Saya tidak punya masalah dengan itu. Tapi satu hal yang tidak akan mereka lakukan. Mereka tidak akan membungkam kami. Karena saya percaya pada keberagaman, dan saya pikir di dalamnya, Anda bisa mendengar berbagai pendapat. Apakah kamu mengonsumsi media atau menerima semuanya dari Topaz dan? Tepat jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Jadi sekarang ini adalah kompetisi antara Piala Dunia dan berita. Kamu sering mendapatkan informasi dari media sosial atau kamu menontonnya dengan sangat terbatas? Terbatas. Tidak, saya menerima laporan dari orang-orang saya, tapi saya tidak bisa terus-menerus mengganti saluran. Saya tidak punya kemungkinan itu, saya benar-benar tidak punya. Apakah telepon membangunkanmu? Ya, Aku rasa kamu juga punya nomornya. aku menjaga jarak darinya sebisa mungkin. Tepat di tengah. Tidak, kalau kamu mau, mungkin kamu belum paham, tapi kalian sudah tidak punya privasi lagi. Sekarang dengan ponselmu itu, kamu tidak punya privasi. Tentu. Karena kalau seseorang ingin tahu tentangmu, mereka pasti bisa. Dan mereka juga sudah melakukannya. Ngomong-ngomong, mereka juga sudah melakukannya Sudah jelas di persidangan, mereka hanya menggunakan Pegasus, yang mungkin adalah perangkat lunak mata-mata paling canggih di dunia, menerapkannya pada hampir semua orang di sekitar saya, dan mencoba mengekspos mereka sepenuhnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Apakah Anda percaya akan menang? Ruth Robinson berkata, tidak akan ada keadilan. Para hakim sudah meminta untuk menghapus pasal suap dan kita bisa melihat kemana arahnya. Saya pikir begitu. Karena persidangan ini runtuh, semua orang mengerti itu. Mereka paham bahwa ini adalah perburuan penyihir. Dan itu tidak didasarkan pada fakta. Orang-orang bodoh, Anda tahu, mereka bicara tentang suap. Anda tahu apa itu suap? Menurut Anda, apa itu suap? Apakah itu amplop berisi uang? Bukan. Suap itu, katanya, saya memberikan kemudahan regulasi kepada seseorang. Dan apa yang dia berikan kepada saya sebagai imbalannya. Jurnalisme. Positif di situs Wall. Ya. Jurnalisme. Bukan hanya itu. Pada awalnya mereka datang dan mengatakan bahwa saya telah mengambil alih situs tersebut. Ya, itu segera menjadi jelas. Bukan hanya saya tidak mengambil alih situs itu, tapi situs itu juga menawarkan jurnalisme yang buruk. Maksud saya, jurnalisme yang mengerikan. Jadi, tuduhan suap itu dibatalkan. Dan keputusan-keputusan diambil oleh para profesional yang bertanggung jawab. Itu sudah dibuktikan di pengadilan. Jadi, tidak ada suap sama sekali. Lalu, apa yang tersisa bagi mereka? Mereka bilang, ya, kamu tahu, pada akhirnya Netanyahu akan mengundurkan diri. Pada akhirnya, dia akan membuat kesepakatan hukum karena semua orang melakukan itu. Saya tidak melakukannya. Kamu bahkan tidak mempertimbangkannya. Saya pernah mendengarnya sekali dan saya memutuskan tidak. Dan saya bilang tidak itu sudah sangat-sangat banyak. Apa? Sangat banyak semua yang terjadi. Kamu tahu apa yang terjadi tahun ini? Tidak. Tentu saja, kamu tahu. Itu cukup dramatis. Ada apa di sana? Apa? Kamu tahu bahwa itu membutuhkan banyak hal dari apa yang biasanya disebut sebagai kemampuan membagi perhatian. Jadi kemampuan membagi perhatian, berdasarkan pengalaman saya ya, sepertinya mereka bilang saya punya itu. Tapi akan saya katakan apa yang sebenarnya saya miliki.
Bukan pembagian perhatian di mana saya memikirkan semua hal secara bersamaan. Tapi ketika saya akan menangani amplop, saya mengambil telepon untuk sekretaris. Lalu masuk Menteri Pertahanan, Kepala Staf Umum, atau siapapun itu. Pada saat itu, saya tidak memikirkan persidangan yang akan segera saya tangani lagi. Saya memikirkan itu. Oke. Saya memikirkan itu dan saya fokus pada hal itu ya, pada masalah-masalah tersebut. Dan kemudian ketika saya kembali ke persidangan, saya mengubah fokus dan kembali ke sana. Dan saya rasa itu adalah sebuah karakteristik yang saya rasa saya mendapatkan itu dari keluarga. Itu tidak berarti bahwa Anda memikirkan 10 hal sekaligus. Maksud saya, Anda bisa berpindah dari satu hal ke hal lain dengan fokus maksimal. Dan itulah yang saya coba lakukan. Karena kalau tidak, saya akan gagal dalam tugas saya. Apakah Anda sering bermasalah dengan jadwal? Tentu saja, selalu. Apa? Karena bagaimana Anda menjelaskan Al-Sheikh, Galante, Bok, dan semua pakar keamanan yang Anda dengar, pernyataan mereka, konsepsi, Pardo, dan Yoram Cohen, mengapa semuanya mengambil posisi anti-Bibi? Apa yang sedang terjadi di jalan itu? Ada banyak orang. Pertama-tama mereka mengalami tekanan yang sangat besar. Kamu tahu, mereka mengalami tekanan yang sangat besar. Mari kita katakan juga bahwa biasanya sistemnya tertutup. Artinya harus menunjuk orang-orang yang berasal dari dalam sistem. Untuk membawa seseorang dari luar diperlukan perjuangan besar. Tapi untuk perjuangan ini, saya sampai pada titik seperti yang kamu katakan, bahwa terkadang memang perlu membawa orang dari luar sistem. Dia berbicara dengan cara yang lucu, dengan aksen Rusia itu, tahu kan? Anak-anak lain mengejek dia. Kadang-kadang hal seperti itu terjadi pada anak-anak. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia menjadi wakil juara, petinju nomor 2 di Israel. Ya, tidak buruk. Dan dia langsung terjun ke situasi genting pada 7 Oktober dan akhirnya kena getahnya. Pria ini, aku harus berjuang keras untuk memasukkannya ke Mossad karena kemampuannya yang luar biasa. Dia juga berhasil menembus batasan bagi imigran Soviet, bahkan di dunia politik. Dia sudah beradaptasi. Ngomong-ngomong sementara itu, apakah kamu merasa bahwa... Saya rasa dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bisa bilang begitu? Luar biasa. Memang masih agak awal, tapi saya bisa melihat itu. Apakah Anda akan mengatakan itu tentang Zine saat ini? Dan akan ada. Itu sulit, karena memang seperti itu. Anda mencoba mengubah budaya dalam sebuah organisasi, tetapi untuk itu orang-orang baru harus masuk. Saya rasa mungkin salah satu hal yang selalu saya pikirkan ketika saya pensiun, Anda tahu, lukisan itu saya letakkan di bingkai. Atau mereka menyerah, atau memang ada yang disebut dengan pola pikir kelompok. Anda tahu, ada kelompok, kalau jadi bagian dari sebuah kelompok, kelompok itu punya cara pikir tertentu, dan Anda harus mengguncangnya. Itu yang saya lakukan ketika saya datang ke sini. Apakah kamu tidak terkejut menjadi lebih seperti Argaman? Dan Cohen, dan memang benar-benar berbeda, benar. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan Yoram Cohen. Yoram Cohen mengatakan sesuatu yang sangat penting beberapa hari yang lalu. Kamu tahu apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan? Dia bilang kita akan membentuk pemerintahan dengan dukungan dari Partai Arab. Sekarang itu berarti apa sebenarnya pilihan yang sesungguhnya? Dalam pemilu ini, pilihan yang sesungguhnya adalah antara koalisi nasional yang luas di bawah kepemimpinan saya atau pemerintahan kiri yang dipimpin oleh Eisenkot yang akan mencakup Golan, Yair Golan, akan mencakup Yair Lapid, dan sepenuhnya bergantung pada partai-partai Arab. Menarik bahwa Anda tidak menyebutkan Gantz. Saya tidak tahu di mana dia akan berada, saya tidak tahu. Pertama-tama kita lihat dulu apakah dia lolos. Kita lihat apakah dia lolos. Menurut Anda, kemana hatinya condong? Saya tidak tahu, saya tidak mau bicara untuk... Apa pendapat Anda tentang Ofer Winter? Ofer punya banyak kelebihan. Tapi Anda mau kita mulai sekarang? Mulai bikin prediksi di papan taruhan. Dia bukan hanya itu saja. Lihat, kalau aku jadi kamu, aku akan coba sisihkan tempat untuk dia. Maksudku, kamu sudah coba. Seperti yang biasa dikatakan, aku sudah mendengar baik-baik tawaranmu dan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Menurutku daftarnya sudah bagus, tapi aku yakin masih bisa diperkuat lagi. Ada orang-orang di sana yang mengalami banyak ketidakadilan, mereka benar-benar berdedikasi sepenuh hati dalam di semua kementerian mereka melakukan hal-hal besar, membawa banyak sumber daya, baik untuk wilayah utara maupun selatan, untuk para tentara cadangan dan juga istri-istri mereka. Tapi juga ada banyak orang yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Dan saya tidak akan menyebutkan nama agar tidak menyakiti siapapun. Katakan kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki partai lain. Dan hal itu adalah kita punya banyak pemilih. Dan menurut saya kebijaksanaan publik di sini cukup baik. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa menambah dan memperluas. Dan itulah yang tidak saya inginkan. Melakukan. Memang pernah ada ide untuk membentuk partai. Sebenarnya tidak. Bukan.
Aku, karena mereka bilang mereknya adalah Netanyahu. Kau tahu? Lihat, aku sangat menghargai teman-temanku. Jauh lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Karena aku benar-benar melihat komitmen mereka. Sayangnya, semua orang meremehkan hal itu sekarang. Karena itulah yang sedang tren, tahu? Itu memang tren di saluran-saluran sekarang, tapi sungguh, mereka sangat berkomitmen. Menurut saya, mereka juga membuat keputusan di kabinet tempat kami mengambil semua keputusan. Semua keputusan itu akan saya pimpin. Terkadang melawan semua orang, atau mayoritas lembaga keamanan. Mereka mendukung saya. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Dan, omong-omong, satu hal yang benar-benar ingin saya katakan padamu ya. Dalam pertemuan-pertemuan ini, saya memang menuntut dari para pimpinan militer dan kepala lembaga, Mossad, Shin Bet, kadang-kadang di Komisi Energi Atom, saya benar-benar meminta. Saya menegaskan bahwa hal ini akan didengar, dan orang-orang yang mengetahuinya mengatakan bahwa mereka sabar dan sebagainya. Ya, ini bukan soal kesabaran. Terima kasih banyak sungguh. Saya selalu memastikan untuk mendengarkan setiap orang. Dan saya tidak hanya pura-pura mendengarkan. Oke, saya benar-benar mendengarkan dan tidak datang dengan pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya. Apakah kamu sudah datang dengan pendapat yang sudah terbentuk? Seringkali saya datang dengan pendapat yang sudah terbentuk, dan kadang-kadang tidak. Dan meskipun saya datang dengan pendapat yang sudah terbentuk, mungkin saya akan mendengar sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dan untuk saya juga. Saya berusaha sangat keras, itulah sebabnya layanan itu ada di sana. Jawaban Yirang. Dan itu adalah kebenaran yang murni. Admin AI tidak sanggup menangani telepon, pembaruan, dan X. Tapi itu adalah komitmen Anda. Anda datang untuk memimpin negara. Luangkan waktu untuk orang-orang yang berada di posisi kunci. Berikan mereka waktu Anda. Biarkan mereka mengungkapkan pendapat mereka. Anda bisa mengabaikannya. Anda bisa mempertimbangkannya. Tapi jika Anda tidak mendengarkan mereka, maka mereka juga tidak akan mendengarkan Anda. Itulah yang saya lakukan. Dan semua orang mengakui bahwa saya mungkin melakukan itu lebih sering daripada para pendahulu saya. Oke. Dan saya rasa secara keseluruhan kami membuat keputusan, tapi saya ingin Anda tahu bahwa militer, bahkan ketika mereka tidak setuju, bahwa IDF, bahkan ketika mereka tidak setuju, pada akhirnya tetap melaksanakan. Dan mereka melaksanakannya sebaik mungkin. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Mossad, dan hal yang sama untuk Shin Bet. Benar. Mereka sedang menekan saya. Saya bisa berbicara dengan Anda selama berjam-jam. Ini sangat menyenangkan. Saya senang Anda datang. Saya juga merasa sangat senang ketika saya melihat ke sekeliling saya di sini dan menyadari adanya gerakan pelarian dari negara ini. Dan sangat penting untuk memastikan bahwa itu terus berlanjut dan benar-benar terjamin. Itu bukan tugas yang mudah. Itu bukan tugas yang mudah. Não é uma tarefa simples. Terutama karena kita berada dalam situasi internasional yang selalu penuh tantangan. Dan kita harus tahu bagaimana menavigasinya dengan terampil. Seperti saya belajar bernavigasi saat pelayaran malam hari. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari sini, di perbukitan sana. Di perbukitan yang terletak di sebelah timur Petah Tikva. Kamu sedang gugar. Ya, cukup baik. Ya, dan sekarang kita akan keluar untuk lari 1 kilometer? Bukan hanya untuk lari saja. Kamu tahu, aku sudah bilang kalau aku sudah melakukan tes ketahanan lengkap. Dan hasilnya aku ada di peringkat atas untuk kelompok usiaku. Kamu melakukan tes ketahanan? Iya, beberapa bulan yang lalu. Kamu suka olahraga atau tidak? Kamu melakukannya karena Topaz bilang itu bagus di rekaman? Tidak. Tidak, dia tidak ada di sana. Dia tidak mungkin ada di sana. Cukup rekam saja. Dia juga tidak akan bangun sepagi itu. Tapi tidak, sebenarnya aku suka ini. Serius? Kamu melakukan ini setiap hari? Tidak. Sekitar 4 kali seminggu, dan itu sudah cukup. Apa? Kamu melakukannya untuk jiwa. Tunggu, kamu mengesampingkan semuanya? Memberi nutrisi pada jiwa. 100%. Ya, aku mengerti. Itu juga terutama untuk kesehatan. Tapi apa lagi? Seperti apa lagi yang kamu lakukan yang kita tidak tahu? Atau yang bukan untuk kesejahteraan? Atau kamu bilang ke aku selalu bekerja. Tidak, sama sekali tidak. Aku membaca buku. Itu aku tahu. Banyak sekali. Dan bukan hanya sampulnya saja yang penting, tahu. Aku baca buku. Kenapa kamu bilang begitu? Apa kamu pernah dengar aku cerita kalau di pelajaran sastra aku nggak suka baca? Waktu SMA, pas aku ambil sastra 5 unit, aku cuma baca bagian belakang sampul dan awalnya aja. Terus aku tulis jawaban yang detail. Guru aku bilang, kelihatan banget kamu nggak baca bukunya, tapi karena kamu nulisnya bagus, aku kasih nilai 90. Begitulah caraku dulu, dan kamu bilang kamu baca bukunya sampai habis. Iya, tapi aku pilih-pilih bukunya. Oke. Sayang sekali kalau baca buku yang jelek. Banggerin music? Tahu nggak apa yang mau aku lihat duluan waktu baca buku? Apa yang barusan kamu bilang? Kalau halaman paling pertama sudah menarik aku. Kalau nggak ditulis dengan sangat jelas dan memikat, aku sama sekali nggak bakal masuk ke dalam bukunya. Aku bakal cari eksemplar lain saja.
Tapi harus punya kedalaman, bukan cuma jelas, tapi juga dalam. Dan menurutku tidak ada pengganti untuk itu. Dan ini salah satu hal yang membuatku khawatir tentang anak-anak kita. Mereka cenderung mengikuti pesan-pesan singkat dan tidak mendalaminya. Dan itu kita bisa mengubahnya dengan bantuan AI, berbeda dengan yang orang pikirkan. Di sana kamu akan mengubahnya. Ya, tentu saja, tentu saja. Tapi aku mulai memberitahumu, lihat, kamu bertanya kenapa aku di sini. Karena di hadapan tugas-tugas yang kita miliki, aku rasa aku bisa membawa hasil di luar sana, meskipun dengan semua masalah yang ada. Dan memang ada masalah juga menjalankan ini dengan cara yang benar, dan juga membawa sebanyak mungkin persatuan untuk rakyat. Ini tidak akan bersifat universal, mungkin tidak akan mencakup beberapa orang yang kamu maksud. Aku tidak percaya ini akan mencakup partai-partai Arab, karena mereka menolak Israel sebagai negara bangsa. Mereka ingin mendirikan negara Palestina di sini, tapi itu bisa mencakup banyak hal setelah 7 Oktober, dan aku rasa akulah satu-satunya yang bisa membawa pemerintahan nasional yang luas ini. Mereka bertanya, kenapa kalian tidak masuk ke pemerintahan seperti itu, bersama Yitzhak Eisenkot yang akan menyelesaikan masalah ketergantungan pada orang Arab baginya? Tidak. Dan jawabannya sangat sederhana, karena itu bukan pemerintahan nasional, itu pemerintahan sayap kiri. Ngomong-ngomong, tidak memalukan menjadi orang berhaluan kiri. Itu adalah pendapat yang sah, saya tidak setuju dengan itu. Tapi jika kamu benar-benar menginginkan negara Palestina, dan jika kamu benar-benar menginginkan kebijakan untuk mengisolasi diri di balik tembok sendiri, seperti yang benar-benar mereka inginkan, tidak masalah. Yang tidak benar adalah mencoba menyembunyikan hal itu. Mencoba berpura-pura menjadi sayap kanan, padahal kamu bukan sayap kanan. Padahal kamu adalah sayap kiri. Itu tidak benar dan juga tidak jujur dalam segala hal. Katakanlah dengan cara sebaik mungkin, jadilah jujur. Soal pendirian saya tidak menyembunyikannya. Saya percaya bahwa dengan pemerintahan nasional yang luas, kita akan menyelesaikan sebagian besar masalah. Mungkin tidak semuanya, tetapi kita akan menyelesaikannya. Dan dengan cara di mana solusi itu dapat diimplementasikan, sehingga tidak berbenturan dengan tembok. Tentu. Itulah niat saya, dan saya berharap warga Israel yang terhormat memberi saya kehormatan untuk melayani mereka sekali lagi. Perdana Menteri, saya sangat menghargai Anda telah datang ke sini. Anda tahu, Saya benar-benar menghargai Anda telah mengundang saya ke podcast pertama Anda. terima kasih banyak sudah datang dan Anda diundang. Terima kasih. Di lain kesempatan. Saya doakan kamu sukses. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.